Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 174. Demikianlah Ki Lurah itu pun dengan kemarahan yang memuncak berusaha untuk menyusul Ki Legawa. Namun, ketika ia sampai di jalan simpang, seorang pengawalnya bertanya, "Kita akan pergi kemana?" Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Jalan lari yang terbaik adalah ke Mataram. Berkhianat dan mencari perlindungan." Tetapi apakah ia tidak akan ditangkap justru karena salah seorang kawan kita yang tertawan akan menyebut namanya? Ia akan pasrah diri dan menyebut nama-nama lain yang harus mempertanggungjawabkan semua rencana ini. Ia akan bebas dari segala pertanggungan jawab. Sedang kitalah yang akan dibebani oleh kegagalan yang baru saja terjadi. Mungkin kita akan ditangkap dan diserahkan kepada Mataram atau akan dihukum oleh pemimpin Pajang yang tidak berkeberatan melihat perkembangan tanah Mataram. Jika demikian Ki Legawa harus tertangkap, desis seorang prajuritnya. Mungkin ia akan menggabungkan diri dengan orang-orang yang akan melayat ke Mataram, desis lurah prajurit itu. Marilah kita lihat. Apakah kita tidak akan dicurigai? Untuk sementara tentu tidak. Tetapi jika tidak kita jumpai Ki Legawa di antara mereka kita akan kembali. Ia tentu masih bersembunyi di kota ini. Prajurit-prajuritnya tidak menyahut. Mereka pun berpacu semakin kencang. Orang-orang yang pergi ke Mataram itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Tetapi agaknya mereka tidak berkuda terlampau cepat. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Ki Legawa akan mencoba untuk pergi ke Mataram. Ia mempunyai beberapa rencana. Jika ia berhasil, ia akan membunuh saja tawanan itu. Tetapi pekerjaan itu tentu pekerjaan yang sangat sulit. Ia harus mencari di mana tawanan itu disimpan. Sedangkan Mataram merupakan daerah yang asing baginya. Tetapi jika aku gagal, maka aku akan menyerah. Atau barangkali aku akan mengambil keputusan lain. Yang penting aku harus lolos dari orang-orang gila itu, berkata Ki Legawa di dalam hatinya. Lalu, meskipun aku barangkali tidak dapat menyebut orang-orang yang memegang peranan terpenting di dalam usaha memecah Mataram dan Pajang, sehingga akibatnya akan menenggelamkan Mataram, aku dapat menyebut salah seorang di antara mereka. Penting atau tidak penting? Senapati yang bernama Sanggabumi itu. Dengan demikian maka Ki Legawa pun berpacu terus. Ia pun ingin menyusul para pemimpin Pajang yang akan melayat ke Mataram dan bergabung bersama mereka. Dengan demikian untuk sementara perjalanannya akan menjadi aman. Tetapi tiba-tiba saja ia terkejut. Di tikungan dilihatnya seorang yang duduk di punggung kudanya. Agaknya dengan sengaja kuda itu menyilang jalan yang akan dilaluinya. Ki Legawa menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak berhenti. Ia ingin meyakinkan, siapakah yang melintang di tengah jalan itu. Namun hampir di luar sadarnya, sebelah tangannya telah meraba hulu kerisnya yang tergantung di lambung. Beberapa langkah dari kuda yang menyilang itu, Ki Legawa berhenti. Dengan kerut-merut di kening ia bertanya, "Apakah Kisanak sengaja menghentikan perjalananku?" "Ya, Ki Legawa." "Apa maksudmu?" "Bukan aku, tetapi orang di belakangmu itulah yang berkepentingan denganmu." Ki Legawa termangu-mangu. Dan orang itu berkata seterusnya, "Kenapa kau tidak mau berpaling? Apakah kau kira aku akan berbuat sesuatu atasmu selagi kau berpaling?" Ki Legawa menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang itu mengerti keraguan-raguannya. Namun demikian Ki Legawa masih belum berpaling karena sebenarnya lah bahwa ia mencurigai orang yang belum dikenalnya itu. "Ki Legawa," berkata orang yang menyilangkan kudanya itu. "Apakah Ki Legawa menganggap bahwa aku berniat buruk dan dengan curang akan menyerang selagi kau lengah?" "Tidak, Ki Legawa. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Tugasku hanya menghentikan perjalananmu sekarang. Persoalan seterusnya ada di tangan orang yang berdiri di belakangmu itu." "Sebut, siapakah yang berdiri di belakangku?" "Berpalinglah. Jika kau takut aku menyerangmu, maka aku akan mengangkat kedua tanganku dengan jari-jari yang terkembang." Ki Legawa masih berdiam diri. Tetapi orang itu benar-benar mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari yang terkembang. "Jika aku ingin membunuhmu selagi kau lengah, maka aku telah menyerangmu tanpa menghentikanmu lebih dahulu. Aku dapat melemparkan sebuah tombak pendek, atau melepaskan sebuah anak panah atau cara lain." Ki Legawa menarik nafas.
Alasan orang itu dapat dimengertinya sehingga ia pun kemudian berpaling meskipun ia tidak melepaskan kewaspadaan. Namun dalam pada itu, ketika ia melihat orang yang berdiri di belakangnya, darahnya serasa berhenti mengalir. Orang itu sudah dikenalinya meskipun secara pribadi belum terlampau akrab. Sanggabumi. Ki Legawa berdesis. Mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari yang terkembang. Ya. Aku adalah Senapati Sanggabumi, orang itu menyahut. Apa maksudmu menghentikan perjalananku? Ki Legawa, suara Sanggabumi datar. Aku tidak mempunyai banyak kepentingan dengan kau. Tetapi aku hanya ingin bertanya barang sedikit. Apa yang ingin kau ketahui? Ki Legawa, di manakah senapati yang datang kepadamu hari ini? Terasa dada Ki Legawa terguncang. Namun ia masih berusaha menahan perasaannya. Dengan hati-hati ia berkata, ia datang kepadaku dan memaksa aku untuk pergi ke Mataram. Sekarang aku sedang memenuhi perintahnya. Maksudku, di manakah orang itu sekarang? Ki Legawa menjadi semakin berdebar-debar. Jawabnya, tentu aku tidak tahu, Ki Sanggabumi. Aku dengan tergesa-gesa mengemas diri dan berangkat. Apakah senapati itu pergi lebih dahulu dari kau? Ki Legawa menjadi bingung. Jawabnya, tidak. Aku pergi lebih dahulu. Jadi ia masih menunggu barakmu. Ki Sanggabumi maju selangkah. Bukankah itu mustahil bahwa tamumu kau tinggal sendiri di barakmu, sedang kau pergi ke Mataram? Aku tidak pergi ke Mataram atas kehendakku sendiri. Tetapi aku pergi ke Mataram atas perintahnya. Ia sengaja tinggal beberapa saat lamanya agar tidak menumbuhkan kecurigaan. Aku tidak tahu, siapakah yang akan mencurigainya. Ki Legawa, berkata Ki Sanggabumi. Kau jangan menganggap aku anak-anak yang baru pandai bertanya tentang oleh-oleh jika ibu pergi ke pasar. Aku adalah orang yang mempunyai pengalaman yang cukup seperti kau, Ki Legawa. Kau ternyata seorang yang memiliki pengamatan yang tajam dan memiliki kecepatan berpikir. Kau agaknya telah bertindak lebih cepat dari senapati yang ragu-ragu itu. Aku tidak tahu maksudmu. Baiklah aku jelaskan. Ki Sanggabumi menarik nafas dalam-dalam. Aku adalah senapati yang dekat dengan Kakang Panji. Ketika Kakang Panji memerintahkan senapati itu untuk membunuhmu, Kakang Panji sudah ragu-ragu. Aku mendapat perintah untuk mengamati apa yang terjadi. Dan aku mengambil kesimpulan bahwa sebelum kau dibunuhnya, kau sudah membunuhnya lebih dahulu. Kemudian kau akan pergi ke Mataram atau kemanapun juga untuk menghilangkan jejak dan mencari perlindungan. Wajah Ki Legawa menjadi tegang. Namun ia berusaha untuk menguasai perasaannya. Bahkan kemudian ia masih dapat berkata, Ki Sanggabumi, aku tidak mengerti, kenapa kau segera menarik kesimpulan buruk. Ki Legawa, aku tidak tahu apakah kesimpulanku itu benar atau salah. Sebaiknya marilah kita pergi menghadap Kakang Panji. Kau akan mendapat kehormatan untuk mengenalnya. Mungkin kau diperlukan sebagai ganti senapati yang kau bunuh itu, atau katakanlah, jika hal itu tidak benar, senapati yang hilang itu. Ki Legawa termangu-mangu sejenak. Namun seperti terhadap senapati yang datang kepadanya, ia tetap bercuriga terhadap Sanggabumi. Karena itu, maka Ki Legawa pun segera mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa jalan di sebelah menyebelah telah tertutup. Tetapi ia tidak percaya bahwa apabila ia menghadap orang yang disebutnya Kakang Panji itu ia akan dapat keluar lagi dengan selamat. Tetapi ternyata Ki Legawa masih dapat mengatasi gejolak perasaannya dengan bertanya. Di manakah rumah Kakang Panji itu? Marilah, ikutlah bersamaku. Kau hanya berjalan kaki. Kudaku ada di belakang gerumbul itu. Ki Legawa mengangguk-angguk. Desisnya. Apakah kau dapat aku percaya? Kenapa? Kau memang selalu diliputi oleh kecurigaan dan prasangka. Ki Legawa, jika demikian maka kau sepanjang umurmu tidak akan dapat hidup tenang. Ki Legawa termangu-mangu sejenak. Sekilas ia memandang orang berkuda yang melintang di tengah jalan. Wajahnya yang gelap dan tatapan matanya yang garang. Aku belum pernah mengenalnya, berkata Ki Legawa di dalam hatinya. Jika ia orang Pajang, tentu aku sudah pernah melihatnya. Atau setidak-tidaknya aku mengenal wujud dan coraknya. Tetapi agaknya orang ini mempunyai ciri orang asing di daerah ini. Dengan demikian kecurigaan Ki Legawa menjadi semakin tumbuh.
Tetapi ia masih tetap diam di atas punggung kudanya. "Kenapa kau termangu-mangu?" bertanya senapati yang bernama Ki Sanggabumi. Ki Legawa mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Marilah. Tetapi kau harus menjamin bahwa orang yang kau namakan Kakang Panji itu tidak boleh berbuat apapun atasku." "Aku berjanji." Ki Legawa mengangguk-angguk pula. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja kaki Ki Legawa menghentak perut kudanya. Selangkah kudanya melonjak, kemudian meloncat berlari ke arah Ki Sanggabumi. Ki Sanggabumi terkejut bukan buatan. Dengan gerak naluriah ia meloncat menghindari terkaman kaki kuda yang terkejut dan berlari seperti didera hantu. Namun karena loncatan yang tergesa-gesa dan di luar pertimbangan, maka Ki Sanggabumi pun terdorong beberapa langkah dan terperosok ke dalam parit. Hanya karena ia seorang yang memiliki ilmu yang cukup sajalah ia mampu menjaga keseimbangannya, sehingga ia tidak jatuh terlentang. Namun demikian orang berkuda yang terkejut pula, segera meloncat berlari mendekatinya. "Bagaimana, Ki Senapati?" ia bertanya. "Bodoh. Cepat kejar orang itu." Orang itu pun segera berlari dan meloncat kembali ke punggung kuda. Sejenak kemudian kudanya pun berpacu mengejar kuda Ki Legawa. Ketika Ki Legawa muncul dari sudut padukuhan, dan berlari di tengah bulak panjang, ia melihat beberapa ekor kuda berlari ke arahnya. Sejenak Ki Legawa termangu-mangu. Namun kemudian ia memutuskan untuk memacu kudanya terus. Jika ia kembali, ia akan berhadapan dengan Ki Sanggabumi dan kawannya. Bahkan mungkin tidak hanya dua orang itu. Ketika kuda-kuda di bulak itu menjadi semakin dekat, maka Ki Legawa pun segera mengenal bahwa mereka adalah prajurit-prajuritnya. Karena itu, maka serasa setitik embun telah membasahi jantungnya yang sudah menjadi kering. Dalam jarak yang masih agak jauh, Ki Legawa sudah memberikan isyarat kepada ketiga orang prajuritnya. Diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Dalam pada itu, Ki Lurah dan kedua orang prajuritnya yang juga sudah melihat Ki Legawa menjadi heran. Karena pada dasarnya mereka sudah bercuriga, maka mereka pun selalu berhati-hati menghadapi kedatangan Ki Legawa yang agaknya tergesa-gesa. Ketika mereka bertemu, maka kuda-kuda itu pun berhenti berhadapan beberapa langkah. Ki Legawalah yang pertama-tama bertanya, "Kemanakah kalian?" Lurah prajurit itu menjadi termangu-mangu. Tetapi akhirnya ia pun berkata berterus terang, "Ki Legawa, sebenarnya kami memerlukan penjelasan. Kemanakah sebenarnya Ki Legawa akan pergi? Kami melihat sesuatu yang kurang wajar pada Ki Legawa. Aku akan pergi ke Mataram. Meninggalkan kami begitu saja?" "Tentu tidak. Aku harus mengambil kawan kita yang tertawan itu. Besok sebelum fajar, aku harus sudah kembali ke barak kita. Aku membawa uang yang aku tabung bertahun-tahun, apabila perlu untuk mempermudah usahaku. Aku tidak yakin bahwa orang-orang Mataram tidak mau menerima uang." Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun ia pun tidak segera percaya kepada keterangan itu sehingga ia bertanya pula, "Tetapi kenapa Ki Legawa tidak berterus terang kepada kami?" "Sebenarnya lah bahwa aku selalu dibayangi oleh kecurigaan. Siapa tahu di antara kalian ada orang yang akan melaporkan kepergianku. Entah kepada Ki Sanggabumi atau kepada orang-orang yang berpihak kepada Mataram." Lurah prajurit itu menarik nafas. Tetapi sebelum ia bertanya lagi, maka Ki Legawa sudah berkata, "Lihatlah orang berpacu itu. Ia mengejar aku. Orang itu adalah anak buah Sanggabumi. Mereka benar-benar berusaha membunuh kita semua. Kali ini aku, mungkin besok atau bahkan nanti kau dan prajurit-prajurit yang terlibat." Lurah prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebentar lagi Sanggabumi pun tentu akan datang. Kita tidak akan dapat terus-menerus lari. Maksud Ki Legawa, kita binasakan saja Ki Sanggabumi. Lurah prajurit itu bimbang sejenak, lalu, apakah hal itu tidak justru menambah kesulitan saja? Kita memang sudah berdiri di atas 1000 macam kesulitan. Kita bunuh Sanggabumi, kemudian kita kubur diam-diam di tengah pategalan yang rimbun itu. Lalu, bagaimana dengan kita? Aku tetap akan mengambil tawanan itu. Hidup atau mati. Mereka tidak sempat berbincang lebih lama lagi. Kuda yang menyusul Ki Legawa itu sudah semakin dekat. Tetapi Ki Legawa tidak lagi berpacu melarikan diri. Justru ialah yang kemudian melintangkan kudanya di tengah jalan.
Dalam pada itu lurah prajurit yang semula mengejar Ki Legawa dengan penuh kecurigaan itu menjadi termangu-mangu. Sejenak ia memandang kedua prajuritnya berganti-ganti. Tetapi pada wajah prajurit-prajurit itu, ia pun melihat kebimbangan seperti di hatinya sendiri. "Jangan bingung menghadapi keadaan seperti ini," berkata Ki Legawa. "Kita harus mengambil sikap." Lurah prajurit itu tidak menjawab. Tetapi ia mengambil sikap, bahwa ia akan berpihak Ki Legawa untuk sementara. Jika ada perkembangan keadaan, ia akan mengambil sikap lain. Dalam pada itu, orang yang berpacu mengejar Ki Legawa sudah menjadi semakin dekat, dan kemudian berhenti beberapa langkah di hadapannya. "Kau tidak lari terus?" bertanya orang itu. "Tidak," jawab Ki Legawa. "Aku memang menunggu kau berdua." "Di mana Ki Sanggabumi?" Tetapi orang itu tidak perlu menjawab. Mereka segera mendengar derap kaki kuda mendekat. Ternyata Ki Sanggabumi telah menjadi semakin dekat pula. "Bagus," berkata Ki Legawa kemudian. "Sekarang kita harus saling berterus terang. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dari kami?" Bertanyalah kepada Ki Sanggabumi. Ki Legawa mengerutkan keningnya. Ia menunggu sejenak sehingga Ki Sanggabumi sudah menjadi semakin dekat dan berhenti di samping kawannya. "Ki Legawa," berkata Ki Sanggabumi dengan suara bergetar karena getar jantungnya yang menjadi semakin cepat. "Kenapa kau lari?" "Aku tidak lari. Seperti yang kau lihat, aku berhenti di sini." "Tetapi bukankah pembicaraan kita belum selesai?" "Oh," Ki Legawa mengangguk-angguk. "Baiklah. Jika demikian apakah kita akan menyelesaikannya sekarang?" "Tentu. Bukankah sudah aku katakan, bahwa Kakang Panji memerlukan kedatanganmu?" Ki Legawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, aku berterus terang Ki Sanggabumi. Aku tidak dapat mempercayaimu. Kau tentu tidak ubahnya seperti kawan-kawanmu yang ingin memutus jalur yang menghubungkan orangku yang tertawan dengan orang yang kau sebut Kakang Panji itu. Kau terlampau berprasangka. Dalam keadaan seperti aku sekarang ini, maka aku harus berwaspada." "Kau keliru, Ki Legawa." "Tidak. Aku tidak keliru." Ki Legawa berhenti sejenak, lalu. "Ki Sanggabumi, sebaiknya kau tidak usah menghiraukan aku lagi. Aku tetap bertanggung jawab atas orangku yang hilang itu. Jika kau memang bermaksud baik, biarlah aku pergi ke Mataram mengurus orangku yang tertawan itu. Aku akan mengambilnya hidup atau mati. Jika kau ingin memutuskan jalur itu, aku pun demikian. Tetapi tentu saja bahwa aku tidak ingin jalur yang terputus itu adalah pada diriku. Bagiku lebih baik membunuh tawanan itu dengan cara apapun daripada aku sendiri yang harus mati." Ki Sanggabumi mengerutkan keningnya. Ia melihat kecurigaan yang memuncak pada tatapan mata Ki Legawa. Karena itu, maka ia tidak membuang waktu lebih lama lagi. Katanya berterus terang. "Baiklah, Ki Legawa. Agaknya kau memang sudah tidak dapat diajak berbicara. Jika kau mencurigai kami sampai ke ujung ubun-ubun, maka aku pun wajib mencurigamu sampai ke pusat jantung. Jika kau akan pergi ke Mataram, tentu bukan untuk mengambil tawanan itu. Tetapi kau tentu akan mencari perlindungan. Kau tentu akan menyebut namaku dan Kakang Panji meskipun kau belum mengetahui siapakah Kakang Panji itu sebenarnya. Tetapi bahwa ada di antara senapati Pajang yang disebut Kakang Panji, tentu akan kau katakan untuk kepentingan keselamatanmu sendiri. Kau tidak akan segan-segan berkhianat atas kami semuanya." "Terserahlah penilaianmu, Ki Sanggabumi," berkata Ki Legawa. "Tetapi aku akan berusaha untuk keselamatanku dan orang-orangku. Jika aku berhasil membunuhnya, maka aku dan anak buahku yang lain akan selamat. Sebenarnya kau pun akan selamat pula. Itu bagi kami merupakan sebuah dongeng ngayawara. Bagi kami, kau tentu hanya sekedar akan melarikan diri setelah kau membunuh seorang senapati yang bertugas memanggilmu dengan niat yang baik." "Omong kosong." Ki Sanggabumi. "Hanya ada satu pilihan bagiku. Pergi ke Mataram untuk menyelamatkan anak buahku. Jika karena itu aku akan ditangkap dan digantung oleh orang-orang Mataram atas izin Kanjeng Sultan Pajang, aku tidak peduli." Wajah Ki Sanggabumi menjadi merah padam. Katanya, "Jangan menjadi besar kepala. Kau kira bahwa 3 orang anak buahmu itu dapat menggetarkan dadaku? Ki Legawa, aku tahu bahwa kau adalah seorang prajurit pilihan.
Tetapi aku adalah Sanggabumi dan kawanku yang seorang ini adalah tamuku dari pesisir utara yang dikenal dengan sebutan angin laut. Sedang sebenarnya namanya adalah Kuda Pradapa. Kami adalah saudara seperguruan. Karena itu Kilegawa, kalian berempat tidak akan banyak berarti bagi kami berdua. Sebelum Kilegawa menyahut, tiba-tiba Kilurah berkata, Kilegawa, aku kira kami bukan 4 ekor tikus yang bertemu dengan 2 ekor kucing. Mendengar jawaban lurah prajurit itu, Kilegawa menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat menangkap makna yang tersirat. Dengan demikian lurah prajurit itu akan berpihak kepadanya. Meskipun demikian, Kilegawa yang sedang diliputi oleh kecemasan dan kecurigaan itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajuritnya setelah pertengkaran dengan Ki Sanggabumi selesai. Namun dalam pada itu, jawaban lurah prajurit itu membuat Ki Sanggabumi menjadi semakin marah. Katanya, kalian seharusnya mengerti siapa Senapati Sanggabumi. Seterusnya terserah kepada kalian. Hampir setiap prajurit mengerti siapakah Sanggabumi. Tetapi juga setiap prajurit tidak akan membiarkan kepalanya dipenggal tanpa berbuat apapun juga. Selebihnya, aku adalah seorang lurah prajurit yang dalam keadaan tanpa pilihan. Karena itu, sebaiknya aku mempertahankan diriku. Jika aku dapat tetap hidup, meskipun Kilegawa tidak ada kemanapun ia pergi, aku akan dapat mengatakan bahwa orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hubungan antara prajurit yang menghendaki runtuhnya Mataram adalah Ki Sanggabumi, seorang senapati Linui. Persetan, geram Sanggabumi. Lalu katanya kepada kawannya, Kuda Pradapa, kita akan membagi tugas. Biarlah aku mengurus Kilegawa. Jika prajurit-prajurit itu akan membantunya, aku tidak berkeberatan. Kau bungkam saja mulut lurah itu untuk selamanya, agar ia tidak lagi dapat menyebut namaku di hadapan orang Pajang atau orang Mataram. Orang yang bernama Kuda Pradapa itu menganggukkan kepalanya. Katanya, aku memang sudah muak mendengarnya. Meskipun aku baru mengenalnya hari ini, tetapi benciku kepadanya melampaui benciku kepada musuh bebuyutan. Bagus, sahut Kilurah. Agar kita dapat bertempur bersungguh-sungguh, maka kita harus saling membenci sampai ke ujung ubun-ubun. Kuda Pradapa sama sekali tidak menjawab. Tetapi gejolak perasaannya sudah tidak terkendali lagi. Dengan serta-merta ia pun langsung menyerbu lurah prajurit yang dianggapnya terlampau sombong itu. Tetapi lurah prajurit itu memang sudah bersiap. Dalam sekejap ia sudah menggenggam senjata. Ketika serangan itu tiba, ia menggerakkan kendali kudanya dan siap untuk melawan. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kuda mereka berlari-larian melingkar di jalan yang terlampau sempit bagi pertempuran di atas punggung kuda. Karena itu, maka kuda-kuda itu pun segera turun ke sawah yang sedang kering. 2 orang prajurit yang mengawal Kilurah itu tidak membiarkan pimpinannya bertempur seorang diri. Mereka pun segera terjun ke dalam arena, sehingga 4 orang berkuda berkejar-kejaran dengan senjata telanjang di tangan. Dalam pada itu Kilegawa pun sudah siap pula menghadapi Ki Sanggabumi. Kilegawa sadar sepenuhnya bahwa orang yang bernama Sanggabumi itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi Kilegawa sendiri yakin akan dirinya. Bahkan di dalam hatinya ia berkata, aku baru mendengar nama dan kelebihannya dari mulut ke mulut. Tetapi aku belum pernah melihatnya di medan perang. Seenak kemudian Ki Sanggabumi yang sudah sampai ke puncak kemarahannya itu pun mendekat. Dengan wajah yang merah ia berkata, Kilegawa, sebutlah nama ibu bapamu untuk yang terakhir. Sebentar lagi, yang tinggal hanyalah namamu saja. Kilegawa, seorang yang tidak pernah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kilegawa mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia mendera kudanya sehingga kudanya meloncat maju. Sebentar kemudian keduanya pun telah bertempur pula dengan sengitnya. Seperti Kilurah yang bertempur bersama kedua pengawalnya melawan Kuda Pradapa di tengah-tengah sawah, maka kuda Kilegawa dan Sanggabumi pun telah menginjak-injak tanaman palawija yang sedang tumbuh. Kedua belah pihak di 2 lingkaran pertempuran itu pun mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa ternyata ada 1-2 orang yang melihat dari kejauhan perkelahian berkuda di tengah-tengah sawah tanpa menghiraukan tanaman yang rusak. Tetapi kedua belah pihak tidak mau melepaskan kesempatan untuk keluar dari arena dengan selamat.
Ki Sanggabumi yang merasa dirinya seorang senapati pilihan menjadi heran, bahwa ternyata Ki Legawa adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luas di dalam perang tanding. Ia adalah seorang penunggang kuda yang baik. Senjatanya berputaran dan sekali-sekali mematuk dengan cepatnya. Karena itu Sanggabumi tidak lagi menganggap dirinya seorang senapati yang memiliki kemampuan jauh di atas lawannya. Semakin lama terasa olehnya, bahwa jika Ki Legawa berani menentang dan melawannya langsung berhadapan, adalah karena Ki Legawa memang memiliki bekal yang cukup untuk melakukannya. Sementara itu, kuda Pradapa pun bertempur dengan gigihnya. Ki Lurah adalah seorang yang kasar, kuat dan kadang-kadang tidak dapat diduga tata geraknya. Dibantu oleh 2 orang prajuritnya, menjadikannya seorang yang berbahaya. Karena itu, kuda Pradapa yang memiliki gelar di pesisir utara angin laut itu ternyata harus memeras segenap kemampuannya untuk melawan 3 orang yang dapat bergerak dengan cepat, kasar, dan bahkan mengejutkan sama sekali. Tetapi orang yang bergelar angin laut itu memiliki pengalaman yang luas pula seperti Sanggabumi dan Ki Legawa. Bahkan, ia mempunyai kelebihan dari orang kebanyakan sehingga ia disebut angin laut. Angin yang kencang dan dapat menimbulkan prahara di lautan. Jika angin laut mengerahkan segenap kemampuannya, maka lautan pun bagaikan diaduk dan batu-batu karang menjadi retak dan pecah berguguran. Orang yang bernama angin laut itu menjadi heran melihat lawan-lawannya. Ia adalah seorang lurah prajurit yang biasa bertempur dalam kelompok yang besar dan hanya mempunyai sekedar kemampuan membela diri di peperangan apabila diperlukan harus bertempur seorang lawan seorang. Tetapi lurah prajurit Pajang ini mempunyai kemampuan perang tanding yang luar biasa. Kekasarannya kadang-kadang dapat menumbuhkan kecemasan di hati lawannya. Apalagi sekali-sekali lurah itu berteriak nyaring sambil mengayunkan senjatanya. Pertempuran itu memang menarik perhatian orang yang melihat dari kejauhan. Beberapa orang menjadi ketakutan. Tetapi yang lain justru memanggil kawan-kawannya. Sawah Ki Panut menjadi debu. Tanamannya hancur, berkata seorang petani kepada kawannya. Panggil Ki Panut. Tidak ada gunanya. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Siapakah yang bertempur itu? Tidak tahu. Di antaranya ada prajurit Pajang. Mungkin prajurit Pajang sedang mengejar penjahat. Tetapi mereka tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat perkelahian itu dari kejauhan. Mereka tidak melihat bahwa prajurit Pajang ada di kedua belah pihak yang sedang bertempur itu. Demikian besar usaha mereka untuk saling membunuh, maka mereka pun telah mengerahkan segenap tenaga yang ada. Segenap kemampuan dan ilmu. Ki Legawa yang mempunyai ilmu yang tangguh, berusaha untuk dapat mengimbangi kemarahan Ki Sanggabumi. Seorang senapati yang pilih tanding. Tetapi Ki Sanggabumi tidak mengetahui bahwa sebenarnya lah Ki Legawa telah membawa bekal yang cukup ketika ia harus melakukan pendadaran. Ki Legawa tidak perlu menunjukkan separuh dari kemampuannya untuk dapat mencapai batas kemampuan yang harus dimiliki oleh calon prajurit. Kemudian kedudukannya dengan cepat meloncat. Namun akhirnya ia terperosok ke dalam lingkungan para prajurit yang mempunyai sikap tersendiri. Kebenciannya kepada Mataram dan ketamakannya atas kemungkinan yang berlebihan di masa datang, telah menyeretnya ke dalam lingkungan orang-orang seperti Ki Sanggabumi. Kemampuannya yang tinggi itulah yang membuatnya mendapat kepercayaan dari senapati penghubung yang telah dibunuhnya dan disimpannya di kolong Amben. Dan kini Ki Legawa itu berhadapan dengan Ki Sanggabumi sendiri dalam perang tanding di atas punggung kuda. Dan perang tanding itu adalah perang tanding yang sangat sengit. Masing-masing telah memeras kemampuan mereka mengendalikan kuda masing-masing, selain mengerahkan segala macam ilmu yang pernah mereka pelajari. Ilmu ketangkasan, olah kanuragan dan senjata. Tetapi juga akal dan kepandaian memperhitungkan waktu. Sekejap pun akan dapat berarti maut di dalam perang tanding yang demikian. Ki Sanggabumi yang menganggap bahwa membunuh Ki Legawa bukan suatu tugas yang berat, menjadi sangat marah ketika ia melihat kenyataan bahwa Ki Legawa mampu mempertahankan dirinya untuk waktu yang lama. Bahkan sampai saat terakhir masih belum ada tanda-tanda bahwa ia akan mampu membinasakan orang yang menjadi salah satu mata rantai yang dapat menghubungkan nama orang yang tertawan dengan orang yang disebut Kakang Panji. Karena itu, Ki Sanggabumi menjadi tidak sabar lagi. Ia harus dapat membunuh Ki Legawa dengan cara apapun juga. Karena itu, maka Ki Sanggabumi pun menjadi semakin garang. Segenap tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya segera dikerahkannya,
sehingga tandangnya menjadi semakin cepat dan garang. Tetapi ternyata bahwa Ki Legawa pun berbuat serupa. Tenaga cadangan dan ilmu pamungkas yang dibawanya dari perguruannya sejak ia memasuki lingkungan keprajuritan telah dikerahkannya pula untuk melawan kedahsyatan ilmu Ki Sanggabumi. Dalam pada itu, saudara seperguruan Ki Sanggabumi pun harus mengerahkan kemampuannya untuk melawan lurah prajurit bersama kedua kawannya. Mereka bertempur bersama dengan dahsyatnya. Semakin lama menjadi semakin kasar dan bahkan menjadi agak buas. Kuda Pradapa yang juga disebut angin laut itu pun harus berbuat seperti saudara seperguruannya. Ia harus mengerahkan segala kemampuan yang ada padanya. Namun ketiga lawannya ternyata memiliki ilmu yang tangguh. Setiap kali Kuda Pradapa mendesak salah seorang lawannya, maka yang lain pun segera mengisi kelemahan itu dengan serangan yang sengit. Sehingga dengan demikian, Kuda Pradapa tidak sempat untuk membinasakan salah seorang pun dari ketiganya. Aku harus membinasakan mereka bersama-sama, geram Kuda Pradapa di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Jika ia tidak berhasil maka ia tidak akan dapat segera menyelesaikan perkelahian itu. Apalagi ketika ia sadar, orang yang melihat perkelahian itu semakin lama menjadi semakin banyak meskipun dari kejauhan. Pada suatu saat, maka prajurit-prajurit Pajang akan mendapat laporan dan segera akan mengepung kami semuanya, berkata Kuda Pradapa di dalam hatinya. Seperti juga lurah dan kedua prajuritnya bergumam di dalam diri masing-masing. Dengan demikian mereka pun bersama-sama telah mengerahkan kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Namun karena itu maka kemampuan mereka pun bersama-sama meningkat, sehingga pertempuran itu masih tetap seimbang. Ki Kuda Pradapa tidak dapat membiarkan dirinya terlibat terlampau lama dalam peperangan itu. Ia tidak mau menjadi seorang tawanan prajurit Pajang karena terlibat dalam persoalan yang tidak menyangkut dirinya dan perjuangan bagi dirinya sendiri, selain karena permintaan saudara seperguruannya. Karena itu, maka Kuda Pradapa pun mempersiapkan senjata pamungkasnya. Seperti saudara seperguruannya, Ki Sanggabumi, maka Kuda Pradapa pun mempunyai senjata yang aneh. Ia mempunyai semacam pisau kecil beracun. Dalam keadaan yang genting ia dapat mempergunakan senjata itu. Kuda Pradapa merasa bahwa keadaannya memang sudah sangat gawat baginya. Setiap saat prajurit Pajang akan segera datang. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia mengambil pisau kecil itu dari ikat pinggangnya. Ki Lurah masih sempat melihat ikat pinggang Kuda Pradapa yang dipenuhi dengan pisau-pisau kecil yang berjajar melingkar sepanjang ikat pinggangnya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan berbuat apapun juga. Memang sekilas ia teringat kata-kata Ki Legawa bahwa Ki Sanggabumi mempunyai semacam jarum beracun. Agaknya pisau-pisau kecil itulah yang dimaksud. Belum lagi ia sempat menentukan sikap, ia melihat seperti kilat meloncat di langit, tangan Kuda Pradapa itu terjulur ke arahnya. Ia merasa sesuatu menyentuh dadanya. Namun kemudian ia sadar, bahwa yang menyentuh dadanya itu adalah sebilah pisau kecil. Agaknya kedua prajuritnya pun melihat hal itu. Tetapi ternyata mereka masih mempunyai kesempatan. Selagi Kuda Pradapa melemparkan pisau itu maka mereka sempat mendera kuda mereka dan berlari menjauh ke arah yang berbeda. Kuda Pradapa tidak segera mengejar mereka. Ia masih bersiap menghadapi sikap terakhir dari Ki Lurah itu. Ternyata Ki Lurah masih berusaha untuk menyerangnya dengan senjata teracu. Tetapi racun yang bekerja di dalam tubuhnya adalah racun yang sangat tajam, sehingga dalam beberapa saat yang pendek, Ki Lurah sudah kehilangan tenaganya. Karena kudanya masih saja berlari, tubuh Ki Lurah yang menjadi lemah itu seolah-olah tertunduk dan menelungkup di punggung kudanya. Dalam pada itu, Ki Legawa melihat senjata yang dipergunakan oleh Kuda Pradapa. Sekilas ia teringat bahwa Ki Sanggabumi pun tentu memiliki senjata yang serupa. Sehingga karena itu, maka ia pun segera memperhatikan apa yang dilakukan oleh Sanggabumi. Tidak mustahil bahwa Ki Sanggabumi pun akan segera menyerangnya dengan senjata beracun itu. Apa yang diduga oleh Ki Legawa agaknya benar-benar akan dilakukan. Karena itu, Ki Legawa tidak mau melepaskan kesempatan untuk membela diri pada saat terakhir. Dengan cepatnya ia mencabut kerisnya. Ia tidak menyerang dengan mendera kudanya maju mendekat, karena dengan demikian ia akan kehilangan waktu. Yang dilakukannya kemudian adalah menyerang Ki Sanggabumi dengan kerisnya dari jarak yang agak jauh. Keris pusakanya itu telah dilontarkannya dengan sekuat tenaganya.
Namun bersamaan dengan itu, ternyata sebelah pisau telah meluncur pula dari tangan Ki Sanggabumi. Seperti Ki Legawa, Ki Sanggabumi pun terkejut melihat senjata yang dengan kecepatan yang tak terelakkan telah menyambarnya. Hampir pada saat yang bersamaan, terdengar keluhan tertahan dari kedua belah pihak. Pada saat yang hampir bersamaan kedua senjata yang melayang di udara itu telah menyambar sasaran masing-masing. Keris Ki Legawa menghunjam di dada Ki Sanggabumi hampir mengenai jantungnya, sedang pisau Ki Sanggabumi telah menancap di bahu kiri Ki Legawa. Meskipun pisau kecil itu sebenarnya tidak menusuk tempat yang berbahaya, tetapi racunnya lah yang telah merambat ke segenap urat nadi Ki Legawa seperti juga warangan di kerisnya yang seakan-akan telah membekukan darah Ki Sanggabumi. Keduanya masih sempat berpandangan sesaat. Betapa kemarahan nampak memancar dari mata masing-masing. Namun sejenak kemudian mereka pun tidak lagi dapat bertahan. Perlahan-lahan mereka menjadi lemah, dan akhirnya terjatuh dari punggung kuda masing-masing. Kuda Pradapa melihat keduanya menghembuskan nafas terakhir seperti juga lurah prajurit yang dikenainya. Sekilas ia melihat dua orang prajurit berkuda yang memandanginya dengan penuh kebencian. Tetapi agaknya kedua prajurit itu hanya memandanginya saja dari kejauhan. Setelah lurahnya terbunuh, mereka tidak lagi berniat untuk melanjutkan pertempuran. Apalagi mereka pun sadar bahwa pisau-pisau kecil itu pun akan dapat membunuh mereka seperti membunuh lurahnya yang lengah itu. Kuda Pradapa masih berada di tempatnya. Di atas punggung kuda di tengah sawah yang ditanami palawija. Tetapi tanaman itu sudah berserakan seperti dibajak lagi. Tiba-tiba saja kuda Pradapa melihat debu mengepul di kejauhan. Ia pun segera sadar bahwa tentu ada seseorang yang telah melaporkan pertempuran itu. Karena itulah maka ia tidak berpikir terlampau panjang lagi. Segera ia mendera kuda yang meloncat dan berlari kencang seperti sedang berpacu dengan hantu, meninggalkan mayat lawannya dan mayat saudara seperguruannya. Namun demikian kuda Pradapa itu rasa-rasanya masih saja seperti bermimpi, bahwa saudara tua seperguruannya, Ki Sanggabumi tiba-tiba saja sudah mendahuluinya. Baru beberapa saat lamanya, saudara seperguruannya itu mengajaknya menunggu Ki Legawa lewat. Kini ia sudah tidak lagi dapat berbuat apapun juga. Aku datang untuk menengoknya. Sudah lama aku tidak pernah bertemu. Baru sehari aku di sini, ia sudah meninggalkan aku dalam perkelahian yang seru. Agaknya Ki Legawa itu pun seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, katanya di dalam hati. Dalam pada itu kudanya masih berpacu terus. Ia tidak tahu dengan pasti kemana ia pergi. Tetapi ia tidak menghiraukannya lagi. Ia harus menjauhi arena pertempuran sebelum para prajurit dipajang mengepung dan menangkapnya. Ketika ia berpaling, ternyata tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Jaraknya memang terlampau jauh. Karena itu maka ia tidak perlu berpacu secepat-cepatnya lagi. Apakah kedua prajurit itu tidak melarikan diri? Bertanya kuda Pradapa di dalam hatinya. Sebenarnya lah kedua prajurit yang bertempur melawan kuda Pradapa itu tidak melarikan diri. Mereka tidak dapat ingkar lagi bahwa pada suatu saat mereka akan dapat tertangkap. Karena itu, daripada mereka harus bersembunyi dan hidup dalam ketakutan, lebih baik menyerahkan diri. Kami bukan orang yang bertanggung jawab, berkata salah seorang dari kedua prajurit itu kepada kawannya. Karena itu biar sajalah kami menyerah. Yang lain menganggukkan kepalanya. Katanya, aku sependapat. Tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Mudah-mudahan pimpinan prajurit dipajang mengerti duduk persoalannya. Kita dapat memberikan penjelasan. Dengan demikian maka keduanya sudah sependapat bahwa mereka akan menyerah saja kepada sekelompok prajurit berkuda yang datang. Prajurit-prajurit yang datang itu pun terkejut ketika mereka melihat dua sosok mayat yang tergolek di tanah. Mereka sudah mengenal keduanya dengan baik. Dua orang senapati pilihan, desis lurah prajurit berkuda yang memimpin kelompok itu. Ya, Ki Legawa dan Ki Sanggabumi. Prajurit-prajurit berkuda itu pun kemudian melihat mayat yang lain. Lurah prajurit yang mereka kenal juga. Lurah yang memimpin pasukan berkuda itu pun kemudian memandang kedua orang prajurit yang sudah turun dari kudanya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, siapakah yang telah membunuh mereka? Salah seorang prajurit itu berkata, kedua senapati itu saling berbunuhan. Mereka telah mati sampiuh dalam petang tanding. Dan lurahmu itu. Seorang yang bernama Kuda Pradapa telah membunuhnya. Siapa Kuda Pradapa?
Menurut keterangan yang aku dengar sebelum kami berkelahi, Kuda Pradapa adalah saudara seperguruan Ki Sanggabumi. Apakah sebabnya kalian berkelahi? Kedua prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari mereka pun berkata berterus terang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sejak mereka mendapat tugas untuk mencegat Ki Jurumartani. Kemudian perselisihan antara Ki Legawa dengan seorang senapati yang memberikan perintah kepadanya, sehingga Ki Legawa telah membunuhnya. Akhirnya Sampiu dengan Ki Sanggabumi dan lurahnya terbunuh oleh Kuda Pradapa. Prajurit itu menceritakan segala-galanya sehingga lurah yang memimpin kelompok prajurit berkuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main, berkata lurah prajurit itu. Suatu usaha pembunuhan yang tidak terduga-duga sama sekali. Ternyata bahwa usaha pembunuhan yang dilakukan atas Ki Gede Pemanahan beberapa saat yang lalu masih juga ada ekornya. Ternyata di Pajang memang ada sekelompok prajurit yang benar-benar tidak mau melihat Mataram tumbuh dan berkembang. Ya. Berburu? Maaf, Kisanak, berkata lurah itu. Kalian berdua terpaksa kami tangkap. Mungkin tidak terlalu lama. Setelah kalian memberikan keterangan seperlunya, kalian akan dibebaskan lagi. Atau digantung di alun-alun, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Lurah prajurit berkuda yang datang kemudian mengangkat bahunya. Semuanya akan diputuskan oleh yang berwenang, berkata lurah itu. Demikianlah, maka kedua prajurit itu dengan tanpa berbuat apapun telah menyerahkan diri. Sementara Ki Lurah yang menangkapnya telah memerintahkan beberapa orang penghubung untuk melaporkan kematian senapati yang dibunuh oleh Ki Legawa. Mayat itu adalah di dalam barak. Karena itu harus diusahakan agar dapat diambil tanpa salah paham. Biarlah orang yang berkepentingan menghubungi pimpinan yang masih ada di dalam barak itu, berkata Ki Lurah kepada penghubung yang diperintahkannya untuk melaporkan peristiwa itu. Namun dalam pada itu, kematian Ki Legawa dan Ki Sanggabumi itu telah sampai pula ke telinga orang yang disebut Kakang Panji itu. Dengan kemarahan yang memuncak, orang yang disebut Kakang Panji itu berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Ia telah kehilangan dua orang pembantu setia sekaligus pada hari yang sama. Bahkan seakan-akan mereka terbunuh dalam keadaan yang tidak berarti sama sekali. Keduanya gila dan bodoh, geram orang yang disebut Kakang Panji itu. Kenapa mereka harus mengorbankan diri hanya oleh seekor kelinci gila yang bernama Legawa itu? Seorang pembantunya yang ada di dalam bilik itu hanya menundukkan kepalanya saja. Hi, Adi Dadap Wareng. Kau pun seorang senapati pilihan seperti Sanggabumi. Tetapi kau jangan lengah dan ragu-ragu. Akibatnya sudah dapat kau lihat. Orang bernama Dadap Wareng itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bagiku kematian mereka tidak perlu disesali. Mereka adalah tenaga yang baik bagiku dan dapat dipercaya. Dari mulut mereka tidak akan dapat keluar rahasia apapun juga. Kini kita tinggal bertiga dengan Soropati. Pada suatu saat kita akan kehabisan tenaga. Dadap Wareng tertawa. Katanya, Kakang Panji tidak perlu cemas. Bukankah kita dapat mengangkat kawan-kawan baru? Bukankah masih ada Kitaksini, Ki Reksanata yang kadang-kadang disebut Kiai Bandotan? Aku belum meyakini kesetiaan mereka di dalam hubungan sehidup semati di antara kita. Kita tidak tergesa-gesa. Yang penting, kali ini kita sudah diselamatkan oleh kematian Ki Legawa. Memang sayang sekali bahwa kedua kawan kita itu mati. Tetapi apa boleh buat? Mungkin besok atau lusa akulah yang akan mati atau Soropati. Tetapi kita sudah menyadari bahwa semua itu adalah akibat langsung dari cita-cita kita untuk menenggelamkan Mataram, kemudian meringkihkan Pajang. Dengan demikian maka adalah wajar jika ada korban yang harus diberikan. Memang aku berharap agar korban itu bukan aku, sehingga aku dapat menikmati kamukten yang bakal kita dapatkan. Kau gila. Dadap Wareng tertawa. Katanya, bukankah Kakang Panji juga berharap akan dapat hidup sampai saat Pajang jatuh? Bahkan kemudian menjadi seorang pemimpin tertinggi? Barangkali Kakang Panji memang tidak ingin menjadi raja karena seorang raja memerlukan banyak pertimbangan. Tetapi bagaimana dengan guru Kakang Panji yang menurut Ceritera adalah keturunan langsung dari Majapahit itu? Kau jangan mengigau. Jangan pula kau sebut-sebut guru. Kenapa? Bukankah Kakang Panji yang mengatakan bahwa guru Kakang Panji itu putra Pangeran Banjarpati, seorang pangeran dari Majapahit?
Orang yang disebut Kakang Panji itu mengerutkan keningnya. Tetapi kepalanya terangguk-angguk lemah. Dan bukankah Kakang Panji yang mengatakan bahwa guru Kakang Panji itu kini hidup sebagai pertapa yang terasing dan sama sekali tidak menunjukkan derajatnya yang sebenarnya? Ya. Tetapi ia tetap berhak menuntut warisan nenek moyangnya. Dadap Wareng mengangguk pula. Katanya. Barangkali ia memang lebih berhak dari Karbet. Apalagi anak pemanahan yang kini berkuasa di Mataram sepeninggal ayahnya. Kenapa guru Kakang Panji itu tidak menyatakan dirinya saja sebagai Banjarpati kedua sehingga dengan demikian ia akan segera mendapat dukungan dari orang-orang yang masih merindukan kebesaran Majapahit? Bukankah keturunan Majapahit telah tersingkir? Orang akan menyadari bahwa akhirnya mereka memerlukannya. Apa yang dapat diberikan oleh Karbet bagi Pajang sekarang ini selain kehidupan yang mewah bagi dirinya sendiri? Istri yang berlimpah jumlahnya. Tetapi tanpa usaha yang nyata bagi kebesaran Pajang? Orang yang disebut Kakang Panji itu tidak segera menyahut. Kakang Panji, saatnya sudah tiba. Sebaiknya Kakang Panji menghadap putra Pangeran Banjarpati itu. Ia tentu menyadari betapa gawat saat sekarang ini. Sebelum terlambat, maka kita wajib segera bertindak. Tetapi orang yang disebut Kakang Panji menggeleng. Katanya, kita tetap dalam rencana. Pajang dan Mataram pada suatu saat akan berbenturan. Barulah kita akan mulai dengan perjuangan yang sebenarnya. Kakang. Tetapi Kakang harus ingat bahwa sudah ada orang yang mampu mengalahkan Panembahan Agung. Bukankah menurut perhitungan kita, Panembahan Agung hanya dapat dihancurkan oleh guru Kakang Panji itu? Semua sudah diperhitungkan. Meskipun demikian, aku akan menghadap. Setelah Ki Gede Pemanahan dimakamkan, kita akan melihat ke arah manakah Mataram akan berkembang di bawah pimpinan Sutawijaya. Di sampingnya ada Ki Juru Martani. Dan meskipun tidak menentukan, tetapi orang bercambuk itu sangat memuakkan. Selebihnya kekuatan yang telah menghancurkan Panembahan Agung harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Aku mengerti. Aku menunggu sampai 1-2 pekan lagi setelah Ki Gede Pemanahan dimakamkan. Siapakah yang akan memegang peranan di Mataram? Ki Juru Martani atau orang bercambuk itu? Dadap Wareng mengangguk-angguk. Katanya, aku hampir tidak sabar lagi. Tetapi Kakang Panjilah yang memegang pimpinan di sini. Orang yang disebut Kakang Panji itu tidak menyahut. Ia berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. Bermacam-macam bayangan berganti-ganti nampak di rongga matanya. Guru memang sudah sangat tua, katanya di dalam hati. Ia harus ada di pusat kerajaan sebelum umurnya merenggut hidupnya. Kemudian aku adalah satu-satunya muridnya dan guru memang tidak mempunyai anak keturunan, sehingga apabila benar-benar guru mendapat dukungan untuk memegang kekuasaan karena derajat keturunannya dari Majapahit, maka semuanya tentu akan mengalir kepadaku. Apa yang sedang kau renungkan? Bertanya Dadap Wareng. Sutawijaya, jawab Panji itu. Ia tidak akan berkuasa lebih dari alas Mentaok sekarang. Dadap Wareng mengangguk-angguk. Dadap Wareng, berkata orang yang disebut Kakang Panji itu. Kau harus membicarakan perkembangan keadaan ini dengan Soropati. Mungkin aku akan bertemu dengan Ki Reksanata, tetapi tidak dalam kedudukanku ini. Aku ingin menjajaki pendapatnya lebih dahulu. Aku memang lebih tertarik kepada Reksanata daripada Taksini yang tamak. Terserahlah kepada Kakang Panji. Tetapi bagiku Taksini adalah orang yang bodoh dan keras hati. Aku akan melihatnya kelak. Sekarang, meskipun Legawa dan bahkan kedua senapati kita sudah mati, kau harus tetap berhati-hati. Awasilah perkembangan keadaan. Aku akan melihat, apakah yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit Pajang atas mayat-mayat itu. Mungkin mereka akan menangkap anak buah lurah yang terbunuh itu. Mereka akan menyerahkan kepadamu. Kau sebagai seorang senapati yang langsung bertanggung jawab atas kelompok prajurit yang mendapat tugas pengamanan kota hari ini. Dadap Wareng tertawa. Katanya, mungkin sudah ada 1-2 orang yang menunggu aku di gardu induk. Tetapi Adi Surapada ada di gardu. Ia akan mengambil kebijaksanaan selama aku tidak ada. Ia adalah seorang perwira yang cekatan. Aku mempercayainya sehingga aku tidak perlu gelisah. Orang yang disebut Kakang Panji itu mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba saja ia bertanya. Bagaimana dengan Surapada itu? Ia seorang perwira yang baik. Tangkas.
Tetapi ia adalah seorang prajurit yang baik. Tidak mudah untuk berbicara dengan dia tentang pendirian kita. Selain kedua senapati yang terbunuh, kita memerlukan orang yang dapat menggantikan kedudukan Daksina. Seorang yang dengan cekatan berpetualang di luar kota Pajang dan bahkan sampai ke sekitar tanah yang sedang berkembang itu. Ia adalah seorang pembantu Panembahan Agung yang baik, tetapi juga pengawas yang teliti. Dadap Wareng mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, sulit bagi kita untuk menemukan orang seperti Daksina. Tetapi aku akan berusaha. Perhatian Mataram harus terpecah. Jika mereka hanya sekedar menatap ke Pajang, apalagi Sultan Pajang masih tetap bersikap memanjakan Sutawijaya, maka kita akan segera dapat diketahuinya. Karena itu, Mataram harus memperhatikan gangguan-gangguan lain di luar Pajang. Dadap Wareng menarik nafas panjang sekali. Katanya, lain kali sajalah kita berbicara tentang pengganti Daksina. Sekarang aku akan melihat, apa yang sudah dilakukan oleh prajurit-prajuritku atas orang-orang yang terbunuh itu. Sikap apakah yang sudah diambil oleh Surapada? Orang yang disebut Kakang Panji tidak menahannya lagi. Dibiarkannya Dadap Wareng kembali ke tugasnya. Tetapi semuanya sudah ditangani oleh pembantunya, Ki Surapada. Mayat-mayat yang ada di tengah sawah, dan bahkan yang ada di barak Ki Legawa pun sudah diambil tanpa terjadi sesuatu. Meskipun demikian, ketegangan telah memuncak ketika sekelompok prajurit datang mendekati barak tempat senapati yang terbunuh oleh Ki Legawa itu disembunyikan. Baru ketika para prajurit di dalam barak itu mendapat penjelasan bahwa mereka hanya akan mengambil mayat yang disembunyikan di bawah kolong di dalam bilik Ki Legawa, mereka tidak berbuat apa-apa, meskipun prajurit yang ada di dalam barak itu telah menyisipkan senjata masing-masing. Dengan bijaksana, Suradapa sendiri yang memimpin prajuritnya mengambil mayat itu menjelaskan bahwa tidak akan ada tindakan apa-apa, karena tanggung jawab atas kematian senapati itu ada pada Ki Legawa. Tetapi Suradapa masih harus bekerja dengan tekun. Ia harus mencari sebab kematian senapati itu. Kemudian kematian Legawa yang bertengkar dengan Sanggabumi. Apakah mereka mempunyai persoalan pribadi? Bertanya Suradapa kepada diri sendiri. Sedang orang yang kemudian akan diajaknya memperbincangkannya adalah senapati atasannya langsung yang bernama Dadap Wareng. Karena itu, maka semua penyelidikan menjadi sangat sulit. Apalagi Dadap Wareng agaknya mengambil kesimpulan yang sangat mudah seperti dugaannya semula. Tentu ada perselisihan pribadi. Apalagi ternyata bahwa Sanggabumi telah membawa seorang saudara seperguruannya yang bernama Kuda Pradapa, dan Legawa membawa 3 orang prajurit setelah ia membunuh seorang senapati di baraknya. Senapati itu tentu sahabat Sanggabumi. Suradapa tidak puas dengan kesimpulan itu. Tetapi untuk sementara ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan laporan sementara kepada pimpinan prajurit Pajang pun berbunyi demikian. Tetapi Suradapa bertanya kepada diri sendiri. Bagaimanakah jika prajurit-prajurit itu kelak mulai memberikan keterangan? Ternyata keterangan-keterangan yang kemudian diterimanya dari para prajurit, terutama 2 orang prajurit yang bertempur dengan Kuda Pradapa memberikan sedikit petunjuk, apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka menyebut pula bahwa seorang kawan mereka telah ditangkap oleh Ki Jurumartani. Dan mereka memberikan gambaran bahwa Legawa terpaksa melakukan hal itu untuk membela diri. Suradapa mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata kepada diri sendiri. Ternyata kematian Ki Legawa dan Sanggabumi telah memutuskan jalur penyelidikan selanjutnya. Ketika Dadap Wareng mendapat laporan tentang keterangan yang dapat disadapnya dari prajurit, ia terkejut. Lalu katanya, jika demikian, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di Pajang ada sekelompok prajurit yang ingin berkhianat. Mereka ingin mengeruhkan hubungan antara Pajang dan Mataram. Agaknya mereka juga yang telah mencegat Ki Gede Pemanahan beberapa waktu yang lalu. Aku belum sampai pada pertanyaan tentang itu, jawab Ki Suradapa. Baiklah, berkata Dadap Wareng. Prajurit-prajurit itu harus tetap ditahan. Aku sendiri akan memeras keterangan dari mereka. Ki Suradapa mengangguk-angguk. Tetapi terlintas di kepalanya bahwa nasib prajurit-prajurit itu akan sangat buruk di tangan Dadap Wareng. Ki Dadap Wareng tentu marah sekali mendengar pengkhianatan serupa itu, berkata Ki Suradapa di dalam hatinya. Dan agaknya kekasarannya akan membuat prajurit-prajurit itu menderita. Tetapi Suradapa tidak dapat berbuat apa-apa, karena Dadap Wareng adalah atasannya.
Dalam pada itu, Dadap Wereng sama sekali tidak merasa cemas lagi terhadap keterangan yang dapat diberikan oleh prajurit-prajurit itu. Yang mereka ketahui tidak lebih dari Ki Legawa. Kemudian prajurit-prajurit itu sekedar menduga bahwa Sanggabumi pun agaknya terlibat pula. Ki Legawa dan Sanggabumi berusaha untuk saling melenyapkan. Tetapi selebihnya dari Sanggabumi yang telah mati mereka tidak tahu siapapun juga. Menduga pun tidak akan mampu. Dengan demikian maka Dadap Wereng pun tidak segan-segan lagi bertindak seperti yang biasa dilakukannya terhadap anak buahnya yang berbuat salah. Dan setiap keterangan yang keluar dari mulut prajurit itu, membuat mereka menjadi semakin terdesak untuk mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Namun apapun yang mereka katakan, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa Dadap Wereng itu sendiri sebenarnya salah seorang dari para senapati yang telah menggerakkan mereka dari balik tirai. Sementara itu, selagi orang-orang di Pajang sibuk membicarakan perkelahian yang tidak mereka ketahui ujung pangkalnya, maka orang-orang Mataram menyambut kedatangan Ki Juru Martani di ujung malam dengan berbagai pertanyaan. Kecuali kedatangannya membawa seorang yang mencurigakan, juga karena Ki Juru membawa sebuah payung yang ditutup dengan selongsong putih. "Pamanda," bertanya Sutawijaya. "Apakah yang telah terjadi?" Jawab atas kelompok prajurit yang mendapat tugas pengamanan kota hari ini. "Perjalanan ayahandamu akan terulang kembali atasku Sutawijaya," jawab Ki Juru Martani. "Maksud Pamanda, perjalanan Pamanda juga dicegat oleh beberapa orang di pinggir Kali Opak?" "Tidak di pinggir Kali Opak. Aku baru saja meninggalkan kota. Salah seorang dari mereka berhasil aku tangkap. Kiwas kitalah yang membuat sebuah permainan yang menarik." Wajah Sutawijaya menjadi merah. Tetapi Ki Juru berkata, "Jangan digoncangkan oleh perasaan semata-mata. Kita masih akan menyelenggarakan pemakaman ayahandamu. Biarlah orang ini ditawan dan dijaga sebaik-baiknya. Kita akan mengurus jenazah ayahmu." Ki Juru Martani berhenti sejenak, lalu, "Bagaimana dengan keluarga yang lain? Apakah semuanya sudah terkumpul?" "Sudah, Pamanda. Keluarga dari Sela sudah datang seluruhnya. Jika demikian semuanya akan dapat berlangsung sesuai dengan rencana." "Ya, Pamanda," sahut Sutawijaya. Tetapi ia pun tidak dapat menahan keinginannya untuk mengetahui payung apakah yang telah dibawa oleh Ki Juru Martani dan Ki Waskita itu. "Apakah aku boleh mengetahui serba sedikit?" "Ini adalah songsong hadiah dari Kanjeng Sultan Pajang." "Maksudnya?" Ki Juru tersenyum. Sambil berpaling kepada Ki Waskita ia berkata, "Sebaiknya setelah ayahandamu dimakamkan, aku akan bercerita tentang perjalananku. Untunglah aku membawa seorang pengawal yang luar biasa." Desis Ki Waskita. Sutawijaya menyadari bahwa mereka sedang disibukkan oleh acara pemakaman ayahandanya. Jenazah Ki Gede masih akan bermalam semalam lagi. Dan agaknya Ki Juru sudah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Ketika Ki Juru menginjakkan kakinya di pendapa, langit menjadi semakin kelam, dan gelap yang pekat menyelubungi tanah Mataram. Betapapun keinginan orang-orang yang ada di pendapa itu untuk mendengar ceritanya, tetapi mereka terpaksa menahan sampai kesempatan yang lain. Orang-orang tua yang menyambut kedatangannya, kemudian mempersilahkannya membersihkan diri terlebih dahulu bersama Ki Waskita, sebelum mereka dipersilahkan makan malam, karena yang lain telah mendahuluinya. Ki Juru Martani dan Ki Waskita pun kemudian pergi ke ruang belakang. Setelah mereka masing-masing mandi di pakiwan, maka mereka pun duduk menghadapi makan malam yang sudah dingin. Tetapi orang-orang di dapur sempat memanaskan sayur asam yang pedas dan pecel lele. Ternyata bahwa selama keduanya bersiap untuk makan, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung ikut duduk pula bersama mereka, meskipun ketiganya telah makan lebih dahulu. "Silahkan, Ki Juru," berkata Kiai Gringsing. "Sebentar lagi tentu akan datang tamu-tamu dari Pajang. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Gede Pemanahan. Aku kira sebelum tengah malam mereka sudah akan datang." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, "Siapa sajakah di antara mereka?" "Sudah barang tentu sahabat-sahabat Ki Gede. Para senapati dan pemimpin pemerintahan. Sayang Kanjeng Sultan sendiri tidak dapat hadir." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sementara Sumangkar bertanya, "Jadi, orang-orang yang tidak senang melihat perkembangan Mataram masih saja mencoba mengganggu?"
Untunglah Ki Juru dan Ki Waskita sempat melepaskan diri dari mereka. Agaknya mereka juga tergesa-gesa, berkata Ki Waskita. Sehingga mereka sekedar berpegangan kepada jumlah orang yang banyak. Ada seorang pemimpinnya yang mungkin memiliki kemampuan yang dapat dipercaya. Namun kami dapat melepaskan diri, bahkan menangkap salah seorang dari mereka. Dengan sedikit permainan, Ki Juru Martani menyahut sambil tersenyum. Kiai Gringsing pun tersenyum. Dan Ki Demang Sangkal Putung menyambung. Agaknya jaring-jaring itu benar-benar sudah mempunyai akar yang kuat di Pajang. Apakah kira-kira tawanan itu dapat memberikan petunjuk tentang usaha pembunuhan itu? Terutama nama pemimpinnya. Aku tidak tahu. Tetapi aku kira sulit untuk menyadap keterangan daripadanya. Meskipun demikian orang itu mungkin akan ada artinya. Yang mendengarkannya mengangguk-angguk dengan hati yang berdebar-debar. Namun kemudian Kiai Gringsing mempersilahkan Ki Juru Martani dan Ki Waskita yang masih belum juga mulai untuk makan malam. Meskipun kemudian mereka menyenduk nasi ke dalam mangkuk dan kemudian mulai menyuapi mulut mereka, namun Ki Sumangkar masih juga bertanya. Bagaimana dengan payung itu? Ki Juru Martani ragu-ragu sejenak. Diedarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya. Katanya, aku akan mengatakannya kepada Raden Sutawijaya pada kesempatan yang paling baik. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi sebelumnya, aku tidak berkeberatan mengatakan kepada orang-orang tua yang ada di dalam ruangan ini. Tetapi khusus dan tidak akan sampai kepada siapapun. Ki Sumangkar menarik nafas. Dan Ki Juru Martani berkata, maaf bahwa aku telah memberikan pesan seperti kepada anak-anak. Tetapi bukan maksudku untuk berbuat demikian. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, tidak apa-apa, Ki Juru. Semuanya itu didorong oleh maksud baik, Ki Juru. Ki Juru mengangguk-angguk. Kemudian sesuap nasi masuk ke dalam perutnya. Katanya kemudian sambil memandang Ki Waskita. Ki Waskita sajalah yang bercerita. Ah, desah Ki Waskita. Aku lebih baik makan saja, Ki Juru. Ki Juru tersenyum. Katanya, baiklah. Aku sudah biasa makan sambil bercerita. Tetapi tentu ceritaku menjadi lamban. Yang mendengar kata-kata itu pun tersenyum pula. Tetapi mereka tidak menyahut. Namun agaknya Ki Juru tidak segera mengatakan apa yang dilihatnya di Pajang dan yang dialaminya di sepanjang jalan. Baru setelah suap yang terakhir masuk ke dalam mulutnya dan setelah ia meneguk minumannya dari mangkuk mulailah ia menceritakan serba sedikit tentang perjalanannya. Yang terpenting bagi orang tua-tua itu adalah payung yang dibawanya. Payung berselongsong putih itu. Payung itu berwarna kuning seluruhnya, berkata Ki Juru. Payung yang melambangkan keagungan tertinggi seperti warna payung Kanjeng Sultan sendiri. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya. Apakah ada pesan? Angger Sutawijaya diwisuda di luar kehadirannya menjadi Senapati Inggalaga di Mataram. Yang mendengarkan keterangan itu terdiam sejenak. Jabatan itu pada dasarnya adalah jabatan di dalam lingkungan keprajuritan. Tetapi di balik jabatan itu, Sutawijaya telah disahkan mendapat kekuasaan tertinggi di Mataram. Bahkan dengan songsong berwarna kuning emas itu, agaknya Kanjeng Sultan telah memberikan perlambang bahwa Sutawijaya yang kemudian bergelar Senapati Inggalaga itu akan mendapat kekuasaan yang lebih besar lagi. Bukan saja di Mataram, tetapi di seluruh daerah Pajang. Namun agaknya masih terlampau pagi untuk mempersoalkan maksud yang sebenarnya dari Kanjeng Sultan karena Kanjeng Sultan sendiri mempunyai seorang putra laki-laki. Meskipun Pangeran Benawa bukan seorang pangeran yang kuat hatinya meskipun sebagai seorang putra Maskarbet yang kemudian menjadi Sultan Pajang, ia memiliki kemampuan ilmu yang tinggi, namun masih banyak yang harus dipersoalkan antara putra angkatnya dan putranya sendiri itu. Dengan keterangan Ki Juru Martani tentang songsong dan pesan Kanjeng Sultan, maka mereka yang mendengarkan cerita itu mempunyai berbagai macam tanggapan. Namun mereka masih menyimpannya di dalam hati karena semuanya masih tetap suram bagi mereka, bahkan bagi Ki Juru Martani sendiri. Dalam pada itu, setelah Ki Juru dan Ki Waskita selesai dengan makan malam, maka Ki Juru pun kemudian berkata, kita masih akan mendapat tamu-tamu dari Pajang. Sebaiknya kita bersiap menerima mereka dan mempersiapkan tempat bagi mereka, karena jika ada di antara mereka yang lelah dan ingin beristirahat, kita sebaiknya menyediakan 1-2 bilik di gandok sebelah menyebelah.
Siapa saja di antara sahabat-sahabat Ki Gede itu? Ki Juru, bertanya Ki Sumangkar. Aku tidak tahu dengan pasti. Tetapi sahabat-sahabat Ki Gede itu benar-benar ingin memberikan penghormatan yang tulus di saat terakhir. Demikianlah maka mereka pun kemudian meninggalkan ruang belakang itu. Ki Juru pun kemudian minta agar Sutawijaya memerintahkan mempersiapkan beberapa ruangan dan mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamu yang masih akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Juru, maka tamu-tamu yang dikatakan itu benar-benar datang menjelang tengah malam. Raden Sutawijaya dan beberapa orang pengawal serta Agung Sedayu dan Swandaru sibuk menerima kuda-kuda mereka dan menambatkannya di pinggir halaman. Sedang orang-orang tua mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Kedatangan mereka ke Mataram membuat keluarga Ki Gede Pemanahan menjadi berbesar hati. Meskipun mereka sudah tidak berada di pusat pemerintahan lagi, namun kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya masih juga datang di saat terakhir kali. Dan di antara para tamu yang datang melayat itu terdapat seorang senopati yang berwajah tampan dengan sikap rendah hati dan penuh pengertian atas kesusahan yang telah menimpa keluarga Ki Gede Pemanahan, sehingga wajah yang tampan itu nampak muram dan sedih seperti wajah langit yang dibayang oleh mendung yang tipis. Mengejutkan sekali, berkata senapati itu kepada Ki Juru Martani. Aku sama sekali tidak menyangka. Karena itu aku menyampaikan perasaan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, berkata Ki Juru dengan tulus. Kemudian dipersilahkan senapati itu duduk pula di pendapa bersama dengan tamu-tamu yang lain. Ia sama sekali tidak menaruh prasangka apapun terhadap senapati yang ramah tamah di dalam pergaulan sehari-hari. Penuh pengertian dan bersahabat dengan setiap orang itu. Senapati itu adalah senapati pilihan. Tandangnya di peperangan agak berlawanan dengan sikapnya sehari-hari, karena di peperangan, senapati itu oleh kawan-kawannya sering disebut pencabut nyawa. Dan nama senapati itu adalah Sorowpati. Tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa Sorowpati sebenarnya adalah tangan kanan orang yang sering disebut Kakang Panji. Ia adalah kawan yang baik dari Dadap Wereng dan Sanggabumi yang telah terbunuh. Tetapi sikap Sorowpati agak berbeda dengan sikap Dadap Wereng yang kasar. Ia adalah seorang senapati yang sangat menarik perhatian. Ia selalu tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang justru merendah dan sama sekali tidak mengagung-agungkan pangkat senapatinya. Namun di balik itu semua, ia benar-benar seorang pencabut nyawa yang tidak ada duanya di Pajang. Bukan saja di peperangan, tetapi dimanapun ia kehendak. Kedatangannya di Mataram bersama-sama dengan para pemimpin dan senapati yang melayat adalah dalam rangka tugas yang diberikan oleh kelompoknya di bawah pimpinan orang yang disebutnya Kakang Panji. Ia tahu bahwa ada seorang prajurit yang tertangkap. Dan ia tahu bahwa Ki Juru telah membawa sebuah payung berselongsong putih dari dalam istana. Tetapi ia tidak tahu bahwa Sanggabumi telah terbunuh oleh Ki Legawa meskipun Dadap Wereng kemudian telah memerintahkan seorang penghubung untuk memberikan berita itu kepadanya dan perintah-perintah selanjutnya dari orang yang disebut Kakang Panji. Tetapi penghubung itu masih belum berhasil menghubungnya dan menyampaikan semuanya itu kepadanya, meskipun ia berhasil sampai pula ke Mataram dengan selamat. Sorowpati yang berada di Mataram itu mendapat tugas untuk mengetahui apakah arti payung itu bagi Ki Gede yang telah meninggal atau bagi Sutawijaya. Kemudian ia harus mengetahui pula kekuatan dan kemampuan yang sebenarnya tersimpan di Mataram. Untuk menghormati Ki Gede Pemanahan yang akan dimakamkan dengan segala kehormatan itu, maka sebagian besar kekuatan di Mataram akan nampak. Senapati-senapati tertinggi dan pengawal-pengawalnya yang terpilih akan dapat dikira meskipun hanya sepintas dan dalam bentuk dan wujud kasarnya saja. Malam itu, para tamu setelah mendapat jamuan sekedarnya dipersilahkan beristirahat di bilik-bilik yang sudah disediakan. Besok mereka akan ikut serta memberikan penghormatan pada saat Ki Gede dimakamkan. Dalam biliknya, beberapa orang pemimpin dari Pajang itu masih sempat menilai sikap Raden Sutawijaya. Berbeda dengan yang mereka gambarkan, bahwa Sutawijaya menjadi sombong dan angkuh tanpa bersedia datang menghadap lagi ke Pajang. Tetapi ternyata Sutawijaya masih tetap Sutawijaya yang dahulu. Bahkan ia masih dengan rendah hati menerima kedatangan para pemimpin dari Pajang, bahkan menerima kuda-kuda mereka. Sikapnya tidak mudah dimengerti, desis seorang dari mereka. Sorowpati mendengar pembicaraan itu dengan acuh tak acuh. Ia bahkan berbaring di sebuah pembaringan yang disediakan untuknya bersama-sama dengan beberapa orang senapati yang lain, seolah-olah ia tidak mendengar pembicaraan itu sama sekali.
Namun dengan demikian, ia dapat menjajaki tanggapan para pemimpin Pajang sendiri terhadap Raden Sutawijaya. Apakah arti payung yang dibawa oleh Ki Juru? Tiba-tiba saja seorang dari mereka bertanya di antara kawan-kawannya. Yang lain menggeleng. Dan seorang senapati yang sudah separuh baya berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi, kita tidak dapat mengabaikan cerita-cerita yang pernah aku dengar. Meskipun cerita itu sekedar desas-desus. Tentang apa? Raden Sutawijaya, sahut senapati itu. Tetapi aku tidak berani mengatakannya semasa hidup Ki Gede Pemanahan. Aku adalah orang yang sangat hormat dan kagum kepadanya. Baik ia sebagai manusia maupun pada saat Ki Gede menjadi panglima di Pajang. Apa yang lain ingin mendengar? Tentu di antara kalian ada yang pernah mendengar, siapa sebenarnya Raden Sutawijaya itu? Ah, tiba-tiba seorang perwira yang bertubuh tinggi berdesis. Cerita hayalan yang tidak masuk akal. Kau sudah mendengar? Bertanya yang lain. Ya, aku pernah mendengar dongengan tentang Raden Sutawijaya. Pada saat Raden Sutawijaya lahir, Kanjeng Sultan secara kebetulan mengunjunginya. Itulah sumber dari dongeng Ngayawara itu. Perwira yang sudah separuh baya itu tersenyum. Seolah-olah ia yakin bahwa ia mengetahui lebih banyak dari cerita tentang secara kebetulan itu. Apa yang kau dengar? Seorang senapati yang lain mendesak. Kau masih terlalu muda untuk mengetahui, perwira yang lain lagi menyahut. Aku juga sudah mendengar. Tetapi aku pun menganggap bahwa cerita itu tidak benar. Tetapi bukankah kalian juga mengetahui bahwa saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret ada di Mataram? Dan kalian juga melihat songsong yang dibawa oleh Ki Juru Martani itu? Tetapi kita belum melihat warna payung itu. Perwira yang separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita belum melihat. Seorang senapati yang masih muda menunggu cerita yang akan dikatakan oleh perwira yang lebih tua itu. Tetapi ternyata ia masih tetap berdiam diri. Tidak ada orang yang menanyakan lagi kepadanya. Agaknya mereka ragu-ragu untuk membicarakannya. Bahkan beberapa orang pun kemudian bergeser dan duduk di antara mereka, membicarakan masalah-masalah yang lain. Tetapi perwira yang sudah separuh baya itu agaknya tidak merasa lelah dan mengantuk sama sekali, meskipun tengah malam sudah lewat. Bahkan ia pun kemudian berdiri di depan pintu butulan memandang ke dalam kegelapan di luar sinar obor yang ada di regol nampak memerah pada dedaunan. Dan sekali-sekali ia masih melihat beberapa orang yang masih saja sibuk menyiapkan pemakaman Ki Gede Pemanahan besok. Namun agaknya udara yang panas telah mendorongnya untuk melangkah keluar pintu. Sambil mengibaskan bajunya perwira itu merasakan udara yang agak sejuk di luar. Tetapi di luar dugaannya, senapati muda yang menunggu ceritanya itu pun mengikutinya. Bahkan kemudian sambil menggamitnya ia bertanya. Ceritamu agaknya sangat menarik. Cerita tentang apa? Raden Sutawijaya. Ah, hanya desas-desus. Ya, desas-desus itu. Aku benar-benar belum pernah mendengar. Semuanya itu didorong oleh maksud baik, Ki Juru. Perwira itu melayangkan tatapan matanya ke sekelilingnya. Tidak ada orang lain. Perwira yang sudah separuh baya itu tertawa pendek. Katanya, kenapa kau begitu bernafsu untuk mengetahui? Tidak apa-apa. Perwira yang sudah separuh baya itu tidak segera mengatakan apa-apa. Apalagi ketika datang seorang senapati yang agaknya merasa kepanasan pula di dalam ruangan. Sambil membungkuk dengan ramahnya, senapati itu berkata, ah, Kakang ada di sini pula. Ya. Udara serasa membakar kulit. Senapati yang menyusul itu pun tersenyum. Katanya, iya, Kakang. Memang udara terasa sangat panas. Apakah Kakang akan mandi? Ah, desis perwira yang masih muda. Kita dapat menjadi sakit jika kita mandi di dalam udara yang panas begini, apalagi di malam hari. Memang tidak begitu baik untuk mandi. Senapati muda itu menjadi gelisah. Jika ada orang lain maka perwira separuh baya itu tentu tidak mau mengatakannya. Karena itu maka ia pun kemudian bertanya kepada senapati yang menyusul kemudian. Apakah Kakang akan berjalan-jalan? Oh, tidak. Di regol masih banyak pengawal yang berjaga-jaga. Barangkali asyik juga berbicara dengan mereka. Senapati yang datang kemudian itu tersenyum.
Sikapnya memang terlampau ramah. Tidak, Adi. Agaknya aku lebih senang berada di sini. Apakah Adi berkeberatan? Senapati muda itu menjadi bingung. Katanya. Tentu tidak. Tetapi, senapati itu tidak melanjutkannya. Perwira yang baru datang itu tertawa. Katanya. Maaf, Adi. Aku tidak ingin mengganggu. Sama sekali tidak. Senapati yang masih muda itu termangu-mangu. Tetapi sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat menyuruh orang lain itu pergi hanya karena ia ingin mendengarkan sebuah cerita. Apalagi kemudian perwira yang baru datang itu tertawa sambil berkata. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku juga ingin mendengar dongeng itu. Dongeng apa? Senapati muda itu bertanya. Maaf, Adi, perwira itu menunduk sejenak, lalu. Aku menduga bahwa Adi memang menyusul Kakang Senapati untuk mendengarkan desas-desus itu. Tiba-tiba saja timbul pula keinginanku. Dan sudah tentu Kakang Senapati tidak akan menolak. Pada dasarnya Kakang Senapati sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar desas-desus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada siapapun. Perwira yang sudah separuh baya itu pun tertawa. Katanya. Adi Soropati. Apakah kau juga tertarik kepada sebuah dongeng saja? Perwira yang tidak lain adalah Soropati itu tersenyum pula. Katanya. Untuk melengkapi hayal menjelang tidur, apakah salahnya mendengarkan sebuah dongeng tentang desas-desus yang manapun juga? Apalagi desas-desus tentang orang besar. Dan perwira yang separuh baya itu berkata. Aku tidak berkeberatan untuk mengatakan. Apa salahnya? Seperti yang kau katakan, Adi Soropati, tidak ada yang dapat dibebani tanggung jawab tentang desas-desus serupa ini. Senapati yang masih muda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Jika Kakang tidak berkeberatan. Perwira yang sudah agak lanjut itu pun berkata. Aku memang tidak berkeberatan. Tetapi memang sebaiknya desas-desus semacam ini tidak usah dikembangkan lebih luas lagi. Baik, Kakang. Aku berjanji, berkata perwira yang masih muda. Tetapi Soropati berkata. Bukankah Kakang juga mendengar pesan itu ketika ada orang yang menceritakannya kepada Kakang? Senapati yang sudah separuh baya itu justru tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata. Memang begitulah agaknya. Tetapi aku masih ingat betul, siapakah yang mengatakan kepadaku. Jika pada suatu saat ada tuntutan pertanggungan jawab dan ditelusur siapakah sumber cerita itu, aku masih akan dapat menunjukkan siapakah orangnya. Tetapi barangkali lebih aman bagiku jika apabila salah seorang dari kalian menunjuk aku yang telah menceritakan kepada kalian, maka aku akan ingkar. Dan kalian aku tuduh telah memfitnah aku. Soropati tertawa, dan senapati yang masih muda itu pun tersenyum masam. Itu. Tetapi ternyata ia masih tetap berdiam diri. Sekarang, sebaiknya Kakang bercerita saja, berkata Soropati. Sebentar lagi malam sudah akan menjelang dini hari. Jika masih sempat, aku ingin berbaring lagi barang sejenak. Bukankah Adi Soropati seorang senapati yang gemblengan? Yang biasa di medan perang tanpa tidur 3 hari 3 malam bahkan lebih. Di peperangan, Kakang. Tetapi jika disediakan pembaringan, rasa-rasanya ingin juga memejamkan mata. Perwira itu tertawa lagi. Katanya kemudian. Baiklah. Dengarlah. Aku ingin menceritakan desas-desus tentang Raden Sutawijaya. Bahwa Raden Sutawijaya akan mewarisi kerajaan karena ayahnya minum kelapa muda yang dipetik oleh Kiai Ageng Giring. Perwira yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Lalu. Ya. Itu sebagian. Memang Raden Sutawijaya mempunyai harapan terbesar untuk merajai tanah ini. Bukankah sudah takdir harus berlaku demikian? Kiai Ageng Giringlah yang mendengar suara dari batang kelapa yang hanya berbuah 1 butir sepanjang hidupnya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang dapat meneguk air kelapa muda itu sampai habis sekaligus, ia akan dapat menurunkan raja-raja terbesar di tanah ini. Kiai Ageng Giring dengan serta-merta memetik buah itu dan menyimpannya di rumah. Ia pergi untuk menghauskan diri dengan bekerja di sawah setelah berpesan, tidak seorang pun boleh mengambil kelapa muda itu. Tetapi yang terjadi adalah di luar kemampuan manusia untuk menolaknya. Kiai Ageng Pemanahanlah yang kemudian datang dari perjalanan yang panjang.
Betapa hausnya sehingga tanpa minta izin ia telah meneguk kelapa muda itu sekaligus sampai tuntas. Oh, Senapati yang muda itu mengerutkan keningnya. Katanya. Betapa marahnya Kiai Ageng Giring kepada Ki Gede Pemanahan. Tentu. Sorowpati tersenyum. Marah sekali. Jika ia mampu, Ki Gede tentu dibunuhnya. Juga Nyai Ageng Giring sendiri. Hi, kenapa Nyai Ageng Giring? Sorowpati tertawa. Tetapi perwira yang sudah separuh baya itu mendahului. Ia sudah memberikan kelapa muda itu. Atau setidak-tidaknya tidak mempertahankannya sebaik-baiknya. Kenapa Kakang Sorowpati tertawa? Bertanya perwira muda itu. Tidak apa-apa. Bukankah itu suatu kepahitan? Tetapi kenapa harus ditertawakan? Kau sangka bahwa hal itu terjadi sebenarnya atas sebutir kelapa muda? Hi. Ya, perwira yang sudah separuh baya itu memotong. Itu terjadi sebenarnya atas sebutir kelapa muda. Kiai Ageng Giring pun mendengar sebenarnya suara itu. Jangan mencari arti yang lain yang dapat memburamkan kejadian yang sebenarnya itu. Sorowpati masih tertawa. Meskipun tidak terlalu keras, namun nada tertawanya mengandung arti yang tersendiri. Apalagi kemudian ia berkata, Adi. Itulah orang yang bernama Ki Gede Pemanahan yang sekarang meninggal dunia. Yang telah berhasil membuka hutan Mentaok. Ah, perwira yang sudah separuh baya itu memotong. Aku sudah mengatakan, jangan mencari arti yang lain dari sebutir kelapa muda itu sendiri. Sorowpati mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun tertawa pula. Nadanya semakin tinggi di antara kata-katanya. Apa salahnya kita mempunyai gambaran yang sebenarnya tentang Ki Gede Pemanahan? Ia bukan orang yang sepi dari kesalahan. Dan ia sudah membuat kesalahan seperti anaknya yang membuat kesalahan serupa atas gadis dari Kalinyamat itu. Tiba-tiba saja sebelum Sorowpati selesai berbicara, perwira muda itu meloncat maju sambil menggeram. Kakang Sorowpati. Kau menghina Ki Gede Pemanahan. Justru pada saat ia akan dimakamkan hari ini. Kita datang untuk menghormatinya. Tidak menghinanya. Kau dapat berkata apapun juga terhadap Raden Sutawijaya. Tetapi tidak terhadap Ki Gede Pemanahan. Sorowpati memandang perwira muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, Ah maaf, Adi. Bukan maksudku demikian. Kadang-kadang aku hanyut dalam sikap yang barangkali tidak baik dipandang. Tetapi itu semata-mata didorong oleh sikap batinku. Sebagai seorang satria pajang aku menghormati trapsila dan sopan santun. Aku memang tidak senang melihat siapapun yang menodai dirinya sendiri dengan perbuatan serupa itu. Tetapi itu bukan berarti aku tidak menghormatinya. Aku sadar bahwa itu adalah suatu kehilafan. Dan orang yang melakukannya telah mendapat hukuman dari penyesalan mereka sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu. Sekali lagi aku minta maaf bahwa aku sudah terdorong kata. Sama sekali bukan maksudku untuk menghinanya. Perwira yang masih muda itu masih berdiri tegang. Namun kemudian perwira yang sudah separuh baya itu menggamitnya sambil berkata, Jangan bertengkar. Bukankah kita sudah bersiap untuk mendengarkan desas-desus? Terserahlah kepada kita masing-masing. Apakah kita masing-masing percaya atau tidak? Perwira yang masih muda itu menarik nafas dalam-dalam. Dan Sorowpati pun membungkuk dalam-dalam sambil berkata, Aku tidak sengaja mengatakannya. Sudahlah. Sebentar lagi ayam jantan akan berkokok. Tetapi, perwira yang masih muda itu memotong. Kakang belum mengatakan apa-apa. Perwira itu tersenyum. Lalu, jika aku mengatakannya, bukan maksudku menghina Ki Gede Pemanahan. Tetapi semata-mata mengatakan bahwa desas-desus itu ada. Ya. Berburu? Tentang Raden Sutawijaya. Kenapa ia bernama Sutawijaya? Ya, kenapa? Bukankah nama itu wajar? Ia adalah putra Hadiwijaya, desi Sorowpati. Tentu tidak harus berarti demikian, sahut perwira yang masih muda itu. Jika artinya demikian apa salahnya karena sejak lahir ia sudah diangkat menjadi putra Sultan Pajang. Perwira yang sudah separuh baya itu pun tertawa pula. Katanya, sudah aku katakan. Kita masing-masing dapat percaya atau tidak. Tetapi agaknya Adi Sorowpati sudah mendengar desas-desus itu.
Jika yang dimaksud adalah bahwa Sutawijaya itu putra Sultan Pajang, aku sudah mendengar, Kakang. Aku kira ada desas-desus lain yang lebih menarik. Perwira yang masih muda itu menjadi tegang. Lalu, kenapa desas-desus itu timbul? Pada saat Ki Gede Pemanahan bertapa, maka sahabatnya seperguruan yang merayap menjadi orang besar di Pajang selalu mengunjungi padukuhannya. Tentu ia tidak sampai hati melihat Nyai Gede Pemanahan yang saat itu masih muda dan cantik menjadi kesepian. Bohong, desis perwira yang masih muda itu. Itu fitnah. Ah, sudahlah. Aku sudah tidak ingin menceritakannya. Tetapi kau memaksa, jawab perwira yang sudah separuh baya itu. Dan bukankah sudah aku katakan bahwa yang aku katakan itu sekedar desas-desus? Dan desas-desus ini dikuatkan oleh saat kelahiran Raden Sutawijaya. Bayi itu tidak segera mau lahir. Ibunya mengalami kesulitan. Tetapi ketika Sultan Pajang datang dan mengusap kepala Nyai Gede Pemanahan, maka bayi itu pun lahir. Bukan sekedar mengusap, sahut Suropati. Tetapi kepala ibu yang sedang melahirkan itu di pangkunya. Dan bayi itu pun segera lahir. Bohong, bohong kau, wajah perwira muda itu menjadi merah. Tunggu, perwira yang sudah separuh baya itu menyabarkannya. 1000 kali aku katakan. Itu hanya sekedar desas-desus. Hanya itu. Dan karena itulah maka Kanjeng Sultan sangat mengasihi Raden Sutawijaya. Tentu songsong yang dibawa Ki Juru Martani itu pun songsong kebesaran pula. Kalian tidak mau berpikir, bantah perwira muda itu. Desas-desus itu saling bertentangan. Jika benar Ki Gede Pemanahan mengambil kelapa muda, apapun artinya dan yang kelak akan menurunkan raja yang berkuasa di tanah ini maka tentu bukan Raden Sutawijayalah yang akan menjadi besar dan memerintah Mataram sebagai pancadan kekuasaannya kelak. Dan bukan Sutawijayalah yang menerima songsong kebesaran itu seandainya benar, karena menurut desas-desus yang kemudian Raden Sutawijaya adalah putra Kanjeng Sultan Pajang. Itu berarti bahwa ia bukan keturunan Ki Gede Pemanahan. Perwira yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Suropati yang termangu-mangu pula. Sementara itu Senapati muda itu masih berkata, "Nah, apakah yang dapat kita yakini dari desas-desus itu? Bukankah sama sekali tidak masuk akal?" Perwira yang sudah separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, agaknya memang demikian. Jika Sutawijaya itu bukan putra Pemanahan sendiri, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelapa muda itu, karena menurut suara yang didengar oleh Kiai Ageng Giring, mereka yang dapat meneguk air kelapa itu sekaligus, ia akan menurunkan raja-raja yang akan berkuasa di tanah ini." Tetapi tiba-tiba Suropati tertawa. Katanya, "Kenapa kita risaukan desas-desus itu? Namanya memang desas-desus. Mungkin sumber desas-desus itu pun bukan hanya seorang. Mungkin 2 atau 3, yang masing-masing mempunyai kebenarannya sendiri dan mungkin juga beberapa tambahan yang tidak meyakinkan." "Maksudmu?" bertanya Senapati muda itu. "Mungkin juga Ki Gede Pemanahan singgah di rumah Kiai Ageng Giring pada saat Kiai Ageng Giring tidak ada. Kemudian timbul desas-desus tentang kelapa muda yang dapat menurunkan raja-raja itu. Itulah yang barangkali tidak dapat kita percaya." "Tentang kelapa muda itu?" "Ya. Tetapi peristiwa yang terjadi di balik pintu rumah Kiai Ageng Giring tidak dapat diketahui oleh siapapun." "Bohong. Kau telah mereka-reka. Kau pandang segalanya dari sudut yang buram." Suropati tertawa pula. Katanya, "Tidak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa yang terjadi tidak seorang pun yang mengetahuinya." Senapati itu berhenti sejenak, lalu kemudian tentang Raden Sutawijaya. "Jika itu merupakan hukum balas berbalas, maka yang dilakukan oleh Sultan Pajang itu adalah buah dari pekerjaan sendiri yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan. Sudah barang tentu tidak ada hubungannya, siapakah yang sebenarnya akan menurunkan raja-raja di tanah ini?" "Kau bohong. Kau mengigau." Senapati muda itu meloncat ke hadapan Suropati dengan wajah yang merah padam. Sambil mengacungkan tangannya ke hadapan wajah Suropati ia berkata, "Kau sudah memberikan arti yang buruk dari desas-desus itu. Aku tidak menolak cerita yang dikatakan oleh Kakang Senapati. Ia benar-benar menceritakan sebuah desas-desus. Tetapi ia tidak memberikan arti tersendiri seperti kau." Suropati mengerutkan keningnya.
Ia tidak senang melihat sikap senapati muda itu. Tetapi ia justru surut selangkah sambil membungkuk dalam-dalam. Aku minta maaf, Adi. Bukan maksudku berbuat demikian. Mungkin aku dapat kau anggap mempunyai maksud buruk. Tetapi sebenarnya tidak sama sekali, karena yang aku katakan itu pun sekedar yang aku dengar. Desas-desus itu sudah dilengkapi dengan cerita tentang hubungan yang masih disamarkan itu. Persetan, bentak senapati yang masih muda itu. Seharusnya Kakang Soropati tidak menceritakan kepada siapapun. Aku yakin bahwa cerita itu mempunyai tujuan tertentu untuk menjatuhkan nama Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijaya. Adi. Soropati nampaknya masih sareh. Kenapa kau hanya marah kepadaku saja? Bukankah Kakang Senapati juga mengatakan desas-desus itu? Coba, apa yang dapat dikatakan tentang Raden Sutawijaya? Apa hubungannya dengan saat kelahirannya? Nah, tentu arah ceritanya juga akan ke sana. Perwira yang sudah separuh baya itu kemudian berkata dengan hati-hati. Sudahlah. Sebaiknya kita tidak meributkan suara yang tidak berujung pangkal itu. Sejak semula aku sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar desas-desus. Kita dapat percaya dan dapat tidak. Aku memang tidak bermaksud menghubungkan kedua macam desas-desus itu. Tetapi sudahlah. Kita jangan membicarakannya lagi. Sebaiknya kita sekarang beristirahat. Besok kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Gede Pemanahan. Karena itu marilah kita tidak mengotori angan-angan kita dengan desas-desus yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Bukan tidak dapat diyakini kebenarannya. Tetapi aku yakin bahwa cerita itu bohong. Nah, lebih baik begitu. Kita harus mempunyai sikap terhadap sebuah desas-desus. Karena itulah sebenarnya aku ragu-ragu mengatakannya di hadapan orang banyak. Aku takut jika akan timbul pertengkaran karena mereka mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap desas-desus itu. Senapati yang masih muda itu tidak menyahut lagi, sedangkan Soropati tersenyum sambil berkata, Baiklah. Marilah kita pergunakan waktu yang sedikit ini untuk beristirahat. Besok kita akan memberikan penghormatan terakhir. Kemudian kita akan kembali ke Pajang. Mungkin lusa, berkata perwira yang sudah separuh baya itu. Ya, mungkin lusa, sahut Soropati. Dan di dalam hatinya ia berkata, sebaiknya memang lusa. Aku masih ingin banyak melihat dan mendengar di Mataram ini. Lebih baik jika aku sempat menemukan tempat anak buah Legawa ditahan. Mungkin aku dapat memotong jalur itu langsung di ujungnya, sebelum persoalannya menjalar kemana-mana. Meskipun barangkali Legawa sudah dimusnahkan pula. Demikianlah senapati-senapati itu pun kemudian masuk kembali ke dalam biliknya. Namun senapati muda itu masih saja dipengaruhi oleh desas-desus yang didengarnya. Rasa-rasanya sikap Soropati memang agak lain dengan perwira yang sudah separuh baya itu. Bagi senapati muda itu, perwira yang sudah separuh baya itu menceritakan desas-desus yang didengarnya sebagaimana ia bercerita tanpa tujuan dan maksud tertentu. Tetapi bagi senapati muda itu, sikap Soropati memang berbeda. Soropati dengan sengaja telah mengambil kesimpulan yang buram dari desas-desus itu. Tetapi senapati muda itu tidak tahu maksudnya. Apakah senapati yang bernama Soropati itu dengan sengaja ingin menyuramkan nama Ki Gede Pemanahan, atau memang ia seorang yang senang menilai orang lain dengan caranya? Ketika senapati muda itu kemudian mengangkat kepalanya, dilihatnya Soropati sudah berbaring di pembaringannya. Bahkan agaknya ia sudah tertidur dengan nyenyaknya, seolah-olah tidak ada lagi yang dipikirkannya. Senapati muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian ia melihat senapati yang sudah separuh baya itu pun tertidur pula di antara kawan-kawannya yang lain, maka ia pun berkata kepada diri sendiri. Agaknya aku memang terlampau tajam menanggapi desas-desus itu. Soropati agaknya sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berbaring pula di pembaringannya. Tetapi untuk beberapa saat lamanya ia tidak dapat tertidur juga. Ia masih mendengar beberapa orang hilir mudik di luar dan di longkangan. Bahkan kemudian ia mendengar suara seseorang yang berdiri di muka pintu bilik itu. Tentu keluarga Ki Gede Pemanahan yang sibuk menyiapkan upacara pemakaman besok pagi, pikir senapati muda itu. Baru sesaat menjelang pagi, senapati muda itu dapat tertidur barang sesaat. Tetapi yang sesaat itu telah memberi kesempatan kepada Soropati untuk mendengarkan isyarat sandi di luar pintu. Seolah-olah seseorang yang berbicara di antara orang-orang yang sedang sibuk. Tetapi orang itu hanyalah seorang diri.
Beberapa kali hal itu terjadi, tetapi Suropati tidak berbuat sesuatu. Baru setelah ia yakin bahwa orang-orang lain telah tertidur nyenyak, barulah ia pergi keluar pintu. Di luar pintu ia melihat seseorang yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan bertanya, "Hi, siapa kau?" Orang itu menengadahkan kepalanya dan berkata, "Aku, Ki Suropati." "Kau siapa?" "Aku mendapat perintah dan kirambatan." Suropati mengangguk-angguk. "Lalu, apakah kau sudah mengenal aku?" "Tentu sudah, Ki Suropati. Aku adalah seorang prajurit yang banyak mengenal senapati perang, yang apalagi memiliki kelebihan seperti Ki Suropati." "Kau mendapat pesan khusus dari Kirambatan?" "Ya. Aku mendapat pesan khusus dari Kirambatan." "Pesan apa?" bertanya Ki Suropati. "Dan dari mana kau tahu bahwa kau harus berbicara dengan dirimu sendiri untuk memberikan isyarat agar aku mengenalmu?" "Kirambatan telah berpesan demikian." "Aku tidak kenal dengan Kirambatan," bentak Suropati meskipun tidak terlalu keras. "Tetapi pesan apakah yang kau bawa?" Orang itu menjadi heran. Bahkan ia bertanya, "Kenapa Ki Suropati tidak kenal dengan Kirambatan?" "Aku memang mengenalnya. Tetapi sekedar menganggukkan kepala jika berjumpa di tengah jalan." "Tetapi aku belum mengenalnya secara pribadi," sahut Suropati. "Nah, katakan. Apakah pesannya?" "Aku harus memberitahukan bahwa Ki Legawa telah meninggal." "Ki Legawa? Kenapa?" Prajurit itu pun segera menceritakan apa yang sudah terjadi dengan Ki Legawa. Tetapi yang dapat diceritakannya hanyalah sekedar yang nampak. Bahwa Ki Legawa dan seorang lurah prajurit meninggal sampiuh dengan Ki Sanggabumi. Sejenak Ki Suropati menegang. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Berita yang menyedihkan bagi Pajang. Tetapi aku tidak tahu kenapa aku harus mendapat pesan khusus tentang hal itu. Terima kasih. Apakah aku harus menyampaikan kabar ini kepada senapati yang lain?" Prajurit itu menjadi bingung. Tetapi ia menjawab, "Aku tidak mengerti. Aku hanya mendapat pesan khusus bagi Ki Suropati." "Baiklah. Terima kasih. Apakah ada pesan lain?" Prajurit itu termangu-mangu sejenak, lalu, "Ki Suropati, meskipun aku tidak mendapat pesan tersendiri tentang sifat perjalananku, tetapi rasa-rasanya perjalananku adalah perjalanan rahasia. Aku tidak boleh menemui siapapun selain Ki Suropati. Aku mendapat petunjuk bagaimana sikapku agar aku segera dapat dikenal. Tetapi agaknya Ki Suropati menerima pesanku seolah-olah bukan persoalan yang harus dirahasiakan." "Apa yang harus dirahasiakan?" bertanya Suropati. "Bukankah banyak orang yang melihat apa yang telah terjadi? Legawa dan Sanggabumi mati di tengah sawah. Manakah yang dapat dirahasiakan?" Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sebenarnya lah bahwa ia tidak mengerti, bahwa berita itu memberitahukan kepada Suropati, bahwa kematian Ki Legawa dan Sanggabumi telah memutuskan jalur penghubung antara tawanan yang ada di Mataram dengan pimpinan kelompoknya yang disebutnya Kakang Panji. Tetapi orang yang disebut Rambatan tentu sebuah saluran baru yang setiap saat perlu diputuskan pula, katanya di dalam hati. Tetapi Suropati percaya kepada Dadap Wareng dan orang yang disebutnya Kakang Panji. Mereka tidak akan memilih sembarang orang. Dan sebenarnya lah bahwa Suropati memang sudah mengenal Ki Rambatan. Tetapi ia tidak boleh terlampau percaya kepadanya dan kepada orang yang membawa berita itu. "Setelah pesan ini sampai kepadaku, apakah yang harus kau lakukan?" "Kembali secepatnya ke Pajang." Ki Suropati mengangguk-angguk. Lalu, "Hati-hatilah. Jika kau menarik perhatian dengan sikap bodohmu, maka kau tentu akan ditangkap." "Apakah yang dapat menarik perhatian?" "Berita yang kau anggap rahasia itu. Tetapi jika demikian, maka kau benar-benar harus merahasiakan. Aku tidak tahu, apakah kepentingan Ki Rambatan dengan rahasia itu." Suropati berhenti sejenak, lalu, "Tetapi jika ia memang menganggap rahasia, maka kau harus merahasiakannya, agar kau tidak melanggar perintahnya. Karena kau dapat jatuh kedua tangan dengan akibat yang sama. Ditangkap oleh orang-orang Mataram, atau oleh Ki Rambatan sendiri. Akibatnya, kepalamu akan dipenggal." Orang itu menjadi semakin bingung. Katanya,
Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa Kirambatan dapat menangkap aku? Jika kau melanggar pesannya. Bagaimana jika Ki Soropati yang melanggar? Ki Soropati mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, aku bukan kanak-kanak. Percayalah. Tetapi kau memang harus berhati-hati. Apakah ada pesan lain? Prajurit itu menjadi ragu-ragu. Kenapa kau ragu-ragu? Cepat katakan dan cepat kembali ke Pajang. Kau orang tidak dikenal di sini. Dan kau tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Tetapi jika kau mengenakan pakaian keprajuritan pun kau akan tetap dicurigai, karena hanya pengawal yang resmi dibawa oleh para senapati sajalah yang ada di sini, namun tiba-tiba Ki Soropati berbisik. Tetapi tentu ada di antara mereka yang mengenalmu. Orang itu menjadi semakin bingung. Tetapi kemudian katanya, baiklah, Ki Soropati. Aku akan keluar segera dari Mataram. Tetapi sesudah matahari terbit, justru tidak akan menimbulkan kecurigaan apa-apa, seperti orang yang bepergian atau sekedar lewat daerah ini. Bagus. Tetapi masih ada satu pesan lagi. Apa? Songsong yang dibawa oleh Ki Jurumartani ternyata songsong yang berwarna kuning seutuhnya. Dan songsong itulah yang akan menjadi pertanda kebesaran Sutawijaya. Nama songsong itu adalah Kiai Mendung. Wajah Soropati menjadi tegang. Dengan suara yang sendat ia berkata, kau katakan bahwa songsong itu Kanjeng Kiai Mendung? Ya. Berburu? Bohong. Bohong. Prajurit itu menjadi bingung. Namun katanya kemudian, aku tidak tahu pasti. Tetapi demikianlah yang aku dengar dari Kirambatan. Gila. Soropati menggeram. Kemudian katanya di dalam hati. Sesudah Kanjeng Kiai Pleret, kini Kanjeng Kiai Mendung. Apakah artinya ini semua? Apakah sebenarnya Kanjeng Sultan di Pajang sudah mengetahui bahwa kekuasaan Pajang akan berpindah ke Mataram? Sejenak Soropati berdiam diri. Kemudian seperti orang terbangun dari mimpinya, ia melihat dua orang lewat beberapa langkah di hadapannya. Pergilah, tiba-tiba Soropati menggeram. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Kau harus segera bersiap meninggalkan Mataram. Katakan kepada Kirambatan bahwa pesannya sudah sampai padaku. Baiklah, Ki Soropati. Ingat, jangan membunuh diri dengan kebodohan dan kesalahan yang tidak perlu. Orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian sadar bahwa ia sudah berada di dalam lingkungan yang kelam. Semisal orang yang menyeberangi sungai, ia sudah terlanjur basah. Karena itu, ia tidak akan dapat ingkar lagi. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia berkata kepada diri sendiri. Aku adalah seorang prajurit. Sejak aku memasuki lingkungan ini, aku sudah mengerti bahwa aku akan bermain-main dengan nyawaku. Jika permainanku kali ini dapat mendatangkan kesenangan, kenapa aku harus menepi dan bahkan lari? Dengan demikian, prajurit itu tidak lagi menjadi gelisah. Ia sudah berdiri di tempatnya dengan tenang, bahkan kemudian dengan sepenuh hati. Sejenak kemudian ia sudah meninggalkan Ki Soropati. Ia tidak menampakkan dirinya di daerah persinggahan prajurit-prajurit Pajang yang mengawal beberapa orang pemimpin dan senapati yang sedang melayat. Karena itu, ia dengan diam-diam berhasil meninggalkan halaman rumah Ki Gede Pemanahan dan berhasil meninggalkan Mataram apabila matahari telah naik. Sementara itu, di halaman rumah Ki Gede Pemanahan nampak kesibukan mulai meningkat. Hari itu juga, jenazah Ki Gede akan dikebumikan dengan upacara, karena sebenarnya lah bahwa Ki Gede adalah orang yang menjadi cikal bakal tanah Mataram yang dibuka dengan menetas hutan yang lebat dan berbahaya, alas Mentaok. Karena itulah, maka seluruh tanah Mataram yang sedang dibuka itu pun diliputi perasaan duka cita. Mereka tidak menyangka bahwa secepat itu Ki Gede Pemanahan harus meninggalkan mereka. Meninggalkan alas Mentaok yang sudah mulai terbuka dan dikenal oleh Pajang dan daerah yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur. Bukan saja dari Mataram dan Pajang. Tetapi ternyata berita meninggalnya Ki Gede Pemanahan cepat tersebar. Sahabatnya dari padukuhan-padukuhan terpencil pun memerlukan datang menghormat jenazahnya. Ketika matahari mulai merambat naik di atas cakrawala, maka Mataram benar-benar menjadi sibuk.
Hampir setiap orang telah keluar dari rumahnya memenuhi jalan-jalan. Sebagian dari mereka berduyun-duyun mendekati rumah Ki Gede Pemanahan, yang lain menunggu di jalan-jalan yang akan dilalui oleh jenazah pemimpin Tanah Mataram itu. Para pedagang dan perantau yang kebetulan berada di Mataram pun telah terhenti untuk ikut memberikan penghormatan terakhir. Mereka menunda perjalanan mereka barang setengah hari sambil menunggu jenazah diberangkatkan ke makam. Dan merekalah yang kemudian telah menyebarkan berita tentang kematian Ki Gede Pemanahan ke segala penjuru. Ketika saatnya telah tiba, maka jenazah pun telah disiapkan dalam keranda di pendapa. Para senapati dan pemimpin dari Pajang serta para keluarganya duduk melingkari keranda itu, sementara semua persiapan diselenggarakan. Sejenak kemudian, maka para senapati dan pemimpin pemerintahan dari Pajang, para pemimpin di Mataram dan keluarga Ki Gede yang ada di Mataram dan yang datang dari Sela pun turun ke halaman. Para pengawal Tanah Mataram segera mengangkat keranda itu dan membawanya ke halaman pula. Orang-orang yang ada di halaman itu pun menundukkan kepala, ketika mereka mendengar doa mengumandang di sela-sela isak tangis keluarga Ki Gede. Bau yang harum menyebar menusuk setiap hidung yang sedang menunduk. Namun bau yang harum itu telah menambah hati menjadi semakin sendu. Dalam pada itu, seorang pengawal berdiri dengan kepala tunduk. Tanpa disadarinya, terasa titik air yang menghangat di pipinya. Dengan lengan bajunya, pengawal itu mengusap matanya. Sementara itu, tangannya yang lain dengan gemetar menggenggam sebuah songsong berwarna kuning bergaris hijau. Orang itu adalah Ki Lurah Beranjangan. Ia merasa seperti kehilangan saudara tua sendiri. Bahkan Ki Gede Pemanahan bukan saja seperti kakak kandungnya, tetapi sekaligus gurunya. Meninggalnya Ki Gede telah benar-benar menggetarkan jantung Ki Lurah Beranjangan, yang mulai melihat Mataram menjadi berkembang. Di belakangnya, seorang anak muda berdiri tegak seperti patung. Dengan wajah yang beku ia memandang orang-orang yang sibuk mengatur persiapan keberangkatan jenazah itu. Tetapi rasa-rasanya anak muda, yang tidak lain adalah Sutawijaya itu, tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Ada semacam perasaan bersalah bergejolak di dadanya. Ia pada saat terakhir tetap tidak mau menurut perintah ayahandanya, sampai ayahandanya menghadap kembali kepada Tuhannya. Ia tetap tidak mau pergi ke Pajang menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya menggigit bibirnya ketika terasa matanya menjadi panas. Tetapi rasa-rasanya air matanya tidak dapat terbendung lagi. Namun Sutawijaya tidak mau menunjukkan kelemahan hatinya. Karena itu, mumpung masih ada kesempatan, ia pun segera berlari masuk ke dalam untuk menghapus air mata, yang sudah mulai mengembun di matanya. Tetapi ketika ia akan kembali ke halaman depan, ia tertegun. Lamat-lamat ia masih mendengar doa yang menggema di halaman, serasa menyusup sampai ke tulang. Namun ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ia ingin masuk ke sentong tengah yang ditutup dengan sebuah tirai yang menggantung rapat. Ia adalah penghuni rumah itu. Bahkan ia adalah pewaris rumah itu. Bukan saja rumah itu, tetapi Mataram dengan isinya. Namun rasa-rasanya saat itu bulunya meremang, ketika tangannya meraba tirai yang tergantung di muka pintu. Perlahan-lahan ia membuka tirai itu. Dan dadanya pun bergejolak ketika terlihat olehnya, sebuah payung yang ditutup dengan selongsong putih. Payung inilah yang kemarin dibawa oleh Ki Juru Martani, berkata Sutawijaya kepada diri sendiri. Tiba-tiba saja Sutawijaya tidak dapat menahan nafasnya. Perlahan-lahan ia mendekati payung itu dengan dada yang berdebar-debar. Namun, ketika ia meraba selongsong payung itu, rasa-rasanya darahnya berhenti mengalir dan nafasnya menjadi sesak. Tangannya terasa gemetar dan menjadi lemah. Perlahan-lahan Sutawijaya melangkah surut. Sesuatu terasa telah mengusik hati. Tetapi ia berkata di dalam hatinya. Tentu tidak apa-apa. Keraguan-raguan dan kecemasanku sendirilah yang telah menghentikan jantungku berdetak, sehingga rasa-rasanya aku kehilangan segenap kekuatan. Meskipun demikian, Sutawijaya ingin mempengaruhi perasaan sendiri agar kegelisahan dan debar dadanya tidak berulang. Perlahan-lahan ia maju lagi dan mengangkat tangannya, menyembah songsong yang masih tertutup itu. Baru kemudian ia mendekat lagi. Kali ini ia berhasil menyentuh, bahkan menarik selongsong payung itu. Payung yang berwarna kuning seutuhnya. Kuning emas, desisnya. Tentu songsong ini lebih bagus dari songsong yang dipakai untuk mengiringi jenazah ayahanda itu. Sejenak, Sutawijaya berdiri mematung. Tiba-tiba saja tumbuh keinginannya untuk mempergunakan payung itu.
Payung yang menurut pendapatnya lebih bagus dari payung yang dipergunakan untuk memayungi jenazah ayahandanya. Karena itu, Sutawijaya pun kemudian tidak berpikir panjang. Diambilnya payung itu dan dibawanya berlari keluar. Pada saat itu, upacara pemberangkatan jenazah sudah selesai. Ki Juru Martani yang memimpin upacara itu pun kemudian mempersilahkan keluarga Ki Gede untuk melakukan upacara semurup. Putra dan seluruh keluarganya berturut-turut menyusup di bawah jenazah, sebelum jenazah itu berangkat ke makam. "Di mana Angger Sutawijaya?" bertanya Ki Juru. "Iya, di mana? Engkah itu suatu kepahitan?" Ki Lurah berenjangan berpaling. Raden Sutawijaya semula berdiri di belakangnya. Tetapi anak muda, itu sudah tidak ada. "Panggil Jubeng Sutawijaya," berkata Ki Juru. Ia pun harus ikut dalam upacara semurup ini. Tetapi sebelum orang yang disuruhnya mencari beranjak dari tempatnya, semua orang yang ada di halaman itu pun terkejut ketika mereka melihat Sutawijaya berlari-lari sambil membawa sebuah payung bertangkai panjang. Payung yang berwarna kuning emas seluruhnya. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Ki Juru Martani. Payung itu adalah payung yang dibawanya dari Pajang, yang diletakkannya di sentong tengah. Payung itu masih belum diserahkannya dengan resmi kepada Sutawijaya, dan ia pun masih belum mengatakan pesan dan perintah yang dikatakan oleh Kangjeng Sultan Pajang bagi anak muda itu. Tetapi kini Sutawijaya membawa payung itu berlari-lari ke halaman. Payung yang mempunyai arti tersendiri, bukan sekedar payung yang mempunyai warna yang menarik. "Angger Sutawijaya." Ki Juru Martani menghentikannya. Tetapi Sutawijaya seolah-olah tidak mendengarnya. Dengan serta-merta payung berwarna kuning emas dan bertangkai panjang itu pun dibukanya. Demikian payung itu terbuka, maka setiap senapati dan prajurit serta para pemimpin Pajang, terkejut bukan buatan. Bahkan Ki Juru Martani pun rasa-rasanya membeku di tempatnya. Ternyata yang ada di tangan Raden Sutawijaya itu adalah benar-benar songsong kebesaran Demak, yang telah dibawa ke Pajang, Kiai Mendung. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Payung itu telah terbuka. Ketika ia membawa payung itu dari Pajang, ia sama sekali tidak mengerti bahwa payung itu adalah Kiai Mendung. Baru kini setelah payung itu terbuka, dan nampak pada jari-jarinya gemerlapnya permata, yang didapatkannya dari pecahan batu yang jatuh dari langit yang tersalut emas, serta rumbai-rumbai yang justru berwarna hitam, tidak pada tepi payung tetapi pada pangkal jari-jarinya. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang melihat pula payung itu pun menjadi berdebar-debar. Hampir di luar sadarnya ia menekan dadanya. Payung itu adalah payung kebesaran. Bagi Kiai Gringsing payung itu sudah dikenalnya sejak lama, seperti juga para pemimpin Pajang yang lain. Juga Ki Sumangkar sudah mengenal payung itu. Bahkan Ki Waskita yang belum pernah melihat Kiai Mendung seutuhnya, langsung dapat menyebut bahwa payung itu adalah Kiai Mendung. Suasana di halaman rumah Ki Gede Pemanahan itu menjadi tegang. Setiap mata memandang payung yang telah terbuka itu, dan yang dengan langkah yang pasti dibawa oleh Sutawijaya mendekati jenazah ayahandanya. "Guru," bisik Agung Sedayu yang berdiri di samping Kiai Gringsing. "Payung apakah itu?" "Itu adalah songsong yang bernama Kanjeng Kiai Mendung," desis Kiai Gringsing. Agung Sedayu tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti bahwa payung itu tentu mempunyai arti tersendiri, sehingga setiap orang bagaikan mematung memperhatikannya. Bersambung ke bab 175. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.